Masih dia nggak ada Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Mantap. Keren. Mantap tuh openingnya. Kita hari ini dengan Straight Club guys. Ini band ini nekat sekali nih ketemu gue minta di podcast gitu ya kan. Yang lain-lain tuh kalau di podcast tuh pada takut sama julitan-julitan gue ya kan. Ya abis ini bubar. Simpel aja ya nggak? Simpel aja. Iya Lu terlalu malu depan kamera dipermaluin sama Om Angga. Agar aja lah diri lagi. Standar dulu deh, standar. Kenalan dulu. Ini siapa? Oke, nama gua Rere. Rere. Rere sebagai apa? Rere sebagai basis dan vokalis. Basis dan vokalis. Satunya Gua Aap sebagai vokalis dan gitaris. vokalis gitaris. Gua Dinan drummer. Dinan drummer. Gua Zidan sebagai gitaris. Nah, Anda siapa? Anda siapa? Gua nggak tahu, gua tiba-tiba ada di sini aja. Gua Raihan. Biasa dipanggil Onyet. Gua nggak tahu juga kenapa dipanggil Onyet. Tapi ada. Ya penontonnya nilai lah. Ya nanti lah ya. Jangan salahin kita loh yang panggilannya. Penontonnya nilai sendiri lah. Ya udah, gua mau ngomong. Role gue di sini gua main sequencer. Hah? Main sequencer. Main sequencer. Band ini sebenarnya geng, ini gampang dipecah belah ini. Waduh. Gampang dipecah belah ini. Hah? Kita semoga mereka nggak bubar ya setelah podcast ini ya. Kayaknya sih aduh agak deg-degan juga nih podcastin mereka nih. Nggak podcastnya udah mau bubar. Ini kakak ade berantem mulu kerjaannya. Kakak ade nih, nah ini adik beradik kandung nih si Dinan. Aap sama Dinan. Adik beradik. Dinan main drum, satu vokal. Terus kalau di rumah kalian nyanyinya gimana? Ibu nyanyi. Oh, Nyanyi. ibu nyanyi? Ibu nyanyi. Enggak, iya nyanyinya diiringin drum gitu. Yang enggak pakai panci. Kan gitaris juga Om. Oh iya juga ya, gitar juga ya. Tapi nggak ada bass tetap nggak enak juga ya. Iya sih. Bisa. Bisa ya. Nanti beli sendiri. Ngomongnya pakai mic dong. Bayar juga nih, dibayar nih pakai mic. Lu sih yang terus. Terus dari dia deh, lu kenapa dipanggil Onyet? Wah, itu long story sih, Om. Kalau itu. Gimana? Awalnya tuh dari apa ya? JKT48. Iya. Jadi sebenarnya sebelum di band ini kita bertiga ini udah temenan. Yang mana? Gua apa sama Dinan. Oke. Dari 2013. Nah, 2013. Nah, terus habis itu ketemulah di JKT48 Lampung. Oke. Fanbase. Iya, sumpah itu ada. What the fuck? Ilfil kan. Band macam apa ini? Enggak, sebenarnya juga ada satu ini, tapi terselubung dia. Gue nggak sedalam itu Om. Ya udah cuma suka. Oh ya udah suka lah, nggak usah masuk komunitas gitu lah. Makanya pas gue baru tahu masuk. Siapa anak JKT fan clubnya? Lu. Dia nih. Lu Ap. Dia. Sama lu. Iya. Makanya pas gue pertama kali masuk ini, aduh salah gabung band gua. Salah gabung band gua. Enggak, ntar dulu. Oke, lanjut Udah, dulu. dia kan gabung tuh. Kita kan bertiga ngobrol-ngobrol. Nah, suatu hari tuh gua ngefans lah sama satu member itu tuh. Nah, Siapa? namanya Okti. Okti. Dia udah graduate sih, udah nggak di JKT. Nah, itu tuh si cewek itu ngefans parah kan sama Monyet kan. Wah, pokoknya edan sih ngefans banget sama Monyet. Nah, ya udahlah karena gua into banget kan sama cewek sama si itu, Okti jadi ini. ngefans segala macem. Akhirnya temen gua ngide dari di JKT juga. Udahlah gua manggil lo Onyet aja. Dari situ nyet segala macem. Karena penampilan bukan karena. Nggak tahu sih kalau itu. Kalau itu personal lo, Plat. Kalau itu personal. Ya enggak, tapi ya biar yang lain nilai lah. Nah, udah dari situ akhirnya keluar, ya udah akhirnya jadi nama panggung gua aja sih. Nama panggung. Nama panggung. Serem juga nama panggung. Jelek banget namanya Onyet. Tapi itu ininya Om, itu dia ini sebagai maskot kita di band gitu loh. Maskot Jadi monyet lah ya enggak, maksud gue gini, maksudnya ketika Nggak nama nyambung kita banget. normal kan, dipanggil normal, dia normal, lo normal, gue normal, dia normal ya kan. Ketika pas dia dikenalin Onyet, wah orang pasti ingat Straight Club punya monyet gitu. Iya kan? Punya Monyet satu. Agak Tapi lu frontal ada apa? Kelainan jiwa nggak kayak makan pisang, manjat enggak sih. pohon, garuk Gua nggak- tanah? Gatel-gatel doang sih. Nggak ada sih. Nggak ada ya, aman semua. Nasi masih makan nasi ya? Gua ada diet nasi. Nggak makan nasi gua. Serius? Iya. Makan apa jadi?
Kadang roti sih, gua agak Eropa emang. Gua pikir makan beling tadi. Iya. Wah, ini kalau gua masuk Twitter kacau sih di cut gua ini. Jangan sampai lo habis Jangan. podcast ini lu nyesel. Jangan ya. Oke. Ya nggak Sorry, apa-apa gua sih bercanda. makan roti. Ya Gua kan masih nggak- makan nasi. ngasih serius. Tadi gimmick aja. Tadi gimmick. Ya nggak apa-apa, pertahanin dong gimmicknya harusnya. Iya, gitulah pokoknya. Kalau entertain itu nyet, kalau udah bertahan di gimmick itu bertahan, ya kan? Kalau udah bohong dari awal bohong sampai mati bohong terus gitu. Kagak, gue ngerinya blunder aja kalau gimmick-gimmick gitu kan. nanti dikasih burger muntah lagi. Ya kan? Aduh, iya juga sih, iya juga. Iya, soalnya Mendingan kan jujur internet aja ya. jahat, Om. Ya bisa ditutup akun lah minimal. Iya. Minimal tutup akun. Gue takut gitu sih. Tapi enggak sih kayaknya. Orang Indo kan baik-baik. Baik-baik ya. Baik-baik. Tapi dia kalau sepintas mirip ini loh, mirip Di Jalan Mada, pasti. David Noah ya. Bukan. Karena dia pakai kacamata. Andre Iya. tahu lah di gue malah lihat om. El Matador. El Matador. Terus ini gak awalnya emang temenan terus udah bikin band udah gitu aja ngeband. Kalau Gimana aku sih? kan apa alumni satu alumni sekolah sama Aap sama Rere Nah. SMA 2 dulu. Heeh. Kalau aku sama Aap karena emang dulu aku hobi futsal. Heeh. Jadi ekskul futsal sama Rere. Dan Rere kan baru masuk kelas 12 ya, Re? Kelas 3. Aku kelas 11, dia kelas 12. Heeh. Dia baru ikut futsal juga jadi kenal. Dia lu di DO dari sekolah lu. tuh. Weh. Kasus skandal ya? Kasus skandal. Iya. Weh, enggak, weh. Enggak ya? Kalau misal kebentuk ya Straight Club itu awalnya sebenarnya tuh dari gua kalau Iya. misalnya Straight Club. Gimana? Kalau misal tadinya tuh Straight Club itu cuman bertiga om niatnya. siapa aja? Gua Rere Aap. Heeh. Karena gue tuh mikirnya Rere sama Aap itu dua-duanya bisa nyanyi, dua-duanya bisa main instrumen Iya. gitu kan. Nah, tadinya tuh kita tuh pengen bertiga itu pengen buat popang-popangan. Ya. Kayak gitu kan. Nggak cocok. Nggak cocok emang, nggak cocok gitu kan. Aneh banget. Kalian tuh anak JKT48. Bener kata orang. Salah diomongin di sini, salah. Kalian tuh wota loh. Udah sih. Nggak popang juga sih sebenarnya kayak itulah apa 5 Second of Summer nah kayak gitu-gitu. Tadinya kan buat kayak gitu. Cuman pas dilihat-lihat suara mereka ini nggak cocok gitu loh om, nggak cocok terlalu mereka ini terlalu cocok galau Oh gitu iya, loh. terlalu JKT ya? Iya, kalau misalnya dibilang tuh pusi magnet lah gitu lah, Oke. gitu kan. Yang deketin cewek-cewek gitu kalau mereka nyanyi itu. Nah itu akhirnya gue mikir kayaknya kita butuh satu orang lagi gitu. Tadinya cuma berempat gitu nih, cuma berempat gini kan. Sama nambah. Jidan. Jidan. Akhirnya mereka nyaranin dia, ketemu sama dia, oke. Habis tuh setelah kita berjalan berapa lama, berapa bulan gitu kan. Kayaknya musiknya Straight Club ini arahnya itu memang ke R&B dan pop gitu lah, lebih ke situ. Nah, karena gue ngeliatnya kita lebih ke R&B, kayaknya menurut gue kalau misalnya berempat doang kurang gitu loh warna musiknya. Akhirnya gue mikirnya kayak butuh sequencer deh gitu kan, sequencer. Nah, tadinya dia ini manajer Onyet ini. Oke, lu tadinya manajer. Iya, Onyet ini tadinya manajer. Tapi dia bisa main sequencer gitu Iya. maksudnya. Ya. Ya ngerti lah dikit-dikit keyboard. Manajer gitu. yang pengen masuk-masuk gitu loh. Oh. Pengen main musik juga gitu di ini. Oh, jadi kasihan karena kasihan. Gimana? Kasihan ya? Ya bisa dibilang. Terlalu kasar lah. Enggak, ya akhirnya karena Iya kan? Kalau anak tongkrongan itu gitu. Iya, Om. main masuk main kesian yuk masuk gitu. Enggak sih, tapi karena emang dia gua ngeliat dia tuh selama kita jalan berapa kali manggung apa segala macem. Dia ngapain? Ya dia ikut gitu kan. Ikut aja? Manajer iya, nge-manage kita gitu kan untuk ngurusin kita di Terus kalian tahu dia bisa main Nah, dan dibutuhkan. Dia curhat sama bintang. Gue ini Oh. sebenarnya pengen loh masuk kayak main band juga. Gue nggak nyaman gue di sebagai manajer ini. Oke. Jadi Akhirnya ngode-ngode bintang ya. aja, bintang aja jadi manajer gitu. Kayak gitu. Ini berarti dia konsolidasi dong sama bintang. bisa jadi. Berarti band ini nggak butuh lu, bro. Gini sih om, kalau dibilang sekarang nggak gimana dong? Kalau dibilang nggak butuh, Ah. Di instrumen ya, maksudnya iya instrumen iya ya. gini sih. Sebenarnya kalau dibilang nggak butuh, butuh. Oke. Tapi gimana ya? Nggak terlalu segini. Nggak terlalu into banget karena memang nada-nada gue juga kalau di lagu dan di panggung kedengarannya nggak terlalu tapi mewarnai gitu sih. Oh, Gue gitu. lebih suka Memberi ketika warna ya. Iya. ketika kita manggung tuh SC musiknya tuh ada
apa sih, ada nuansa lainnya lah, ada ambience-nya kayak gitu. Apa yang ditawarin, instrumen kayak gimana? Lu biasanya lu apa yang lu persembahkan untuk instrumen di musik ini gitu di SC? Kalau misalnya kan skemanya sequencer kan banyak Om ya. Kayak ada misalnya gue mau naruh ambience hujan, mau naruh ambience orang-orang jalan segala macem. Cuman di beberapa lagu memang belum dibutuhin yang kayak gitu. Jadi untuk deket-deket ini dari lagu Tak Lagi Bersama dan selama kita manggung dan mau lagu yang kedua itu ambience-nya lebih ke arah synthesizer yang agak-agak tua, terus soundwave begitu-gitu sih. Lebih ke arah main dibilang analog nggak analog sih karena gue makainya kan nggak pure-purean alat-alat yang analog kan. Gue juga masih make DAW yang di laptop. Ya alat apa suara-suaranya begitu. Tapi gua mainin di laptop. Berarti kalau manggung pakai sequencer pakai ini terus dong, metronom gitu. Iya. Kita harusnya emang seperti itu, cuman karena kita belum dapat panggung yang gede, akhirnya. Kalau manggung di panggung yang kecil gimana? Berarti dia nggak manggung. Gua manggung, tapi gua di situ jadi keyboardist yang ngisi, yang ngisi ambience belakangnya. Oh, dia bisa main keyboard juga. Iya. Bisa, tapi blocking doang. Jadi yang penting apa ya, ritmenya tuh tebel di straight ketika manggung gitu loh. Makanya gua butuh dia. Kurang lebih gitu. Terus Walaupun pas lu mau nggak naik jadi player? Ya kayak dia malu-malu gitu. Kayak, ya gua gimana ya? Ya, cuman kalau dipaksa ya gue nggak bisa nolak kayak kalian butuh gue. Enggak sih, gua enggak gitu. Enggak lo kayak gitu. Kita sampai jam 7 pagi dari pasti dari malam. Gitu pasti cerita. Orang gue mikir dulu kan kayak aduh gimana ya gitu kan. Ya boleh deh tapi. Dulu tuh dia tuh mau jadi basis. Iya. Iya, tadinya mau jadi basis. Ya, dia gimana ya Om ya? Kalau jadi basis lu geser Rere. Iya. Kita punya Enggak, ini basis. sebenarnya perdebatan di dalam band. Iya, enggak, tar dulu. Ini harus jelas dulu nih positioning. Ini kayak ibarat main bola nih. Jangan Iya. sampai salah taruh nih pelatih nih. Ya kan? Iya dong. Enggak. Kalau Gimana? Kalau ini tapi lebih banyak ke story gua enggak sih? Enggak juga. Ya, kalau dari posisi kaminya Om ya kita udah punya basis vokalis yang ganteng, yang suaranya bagus, yang sayang amat ganti Messi sama Kante gitu loh. Lu nanti Sama kan. Plak, lu nanti bisa di-cut gila, nanti lu kena body shaming mampus. Enggak sih. Enggak apa-apa. Body shaming kan ngundang penonton. Juga ya. Kita. Kontroversi podcast ini. Messi kan. Ya enggak apa-apa, siapa tahu Messi datang ke sini nyamperin kalian. Bagus dong. Iya benar. Iya. Terus gimana tadi? Enggak dibutuhin kan? Apa tuh? Oh, dari Gua bass mau ya? geser Rere. Enggak, gini. Bukan mau geser Rere. Bukan mau geser Rere. Enggak, kalau sebenarnya kalau main musik kan gue udah lama main musik. Cuman gue tahu nih mereka buat band. Wah, anjir kayak. Enggak, dulu gue sempet ngeband sama Kinan. Ini sumpah nih tai banget sih, Om. Vokalis. Gue vokalis. Lu dulu aliran lu JKT48 jujur lo. Bener Om, bener. Iya kan? Ya J-pop. Kita Kita tuh bawain. Sama di dia. Iya, arah-arah Japanese tapi Lu inget nggak lu tuh nyanyi Sonichi lagu JKT di warung nongkrong. Nah, gue nyanyi kan. Tapi gue suara gue jelek banget kan, tapi gue nyanyi pede banget udah gue tuh. udah pede banget itu kan udah. Nah. Habis itu gue dikeluarin dari band. Enggak dikeluarin, emang bubar bandnya, kurang ajar. Kagak anjir, Bubar. gue keluar. Lu pada masih manggung, gue kagak. Kagak. Iya, siapa ya? Oh, dikeluarin dari band. Lu itu ya terakhir manggung itu lu sama Up tuh duet, inget gak lu? Iya, abis itu kan lu pada Dipretelin. Oh iya, benar sih. Dinannya ditarik ke sana. Udah abis itu kelar ini, nah mereka buat band. Nah abis itu gue nyoba lah, gue main musik. Iya. Main musik, nah ketemu lah si Rere. Ajarin gue main bass gitu kan. Iya. Diajarin lah sama dia, ternyata main bass gampang ya. Ya tapi dasarnya kan emang gampang kan. Iya. Nah main. Seru nih main bass kan. Belilah bass. Belilah bass. Oke. Ya kan gue mau main-main aja Om ya. Nah dikira mereka gue nih mau gantiin Rere. Padahal mah kan kalau misalnya lagi akustikan gini loh. Kan dulu kan gue belum di SC. Kalau lagi akustikan kalau Rere nggak bisa ya gue ngomong kayak ya udah gue bisa main.
gue nggak dibayar juga nggak apa-apa, gue main aja. Yang penting gue menyalurkan hasrat kayak gitu sih poinnya kan. Dengan ada yang ngarep gitu loh. Nah mereka nih salah tangkep, dikira gue mau geser Rere. Enggak sih, Om, Itu tuh bercanda. Om. Iya, iya, iya. Kata-kataan gitu aja. Ya kata-kata. Terus gini deh. Kenapa vokalisnya SC ini 2? Ya kan? Dua-duanya vokalis gitu. Kan kemarin tuh sempet sebelum podcast kan gue sempet tanya ya. Lead vokalnya itu di siapa gitu 2? Nggak ada, kalian bilang nggak ada lead vokal. Adanya 2 vokalis. Dua-duanya gitu. lead vokal sebenarnya. Dua-duanya lead vokal. Tapi nggak repot main bass sambil nyanyi gitu, udah kayak Bondan Prakoso. Iya. Repot sih Om, tapi Repot. bisa lah dikit-dikit. Dikit-dikit. Ponakan jenderal loh, Om. Apa sih yang nggak bisa Kalau gitu dikit-dikit loh. mah jangan lah. Ya kan? Bisa lah bisa. Re harus kasih jawaban yang ya atau enggak, Re. Iya iya Di bisa. sini, gua. di sini nggak nih ya. Kalau obrolan sama gue ini nggak ada bengkok-bengkok. Patah kalau nggak lurus kalian gitu. Kalau lurus patahin sekalian, nggak ada belok-belok. Ya kan? Terus Aap. Ya. Aap kenapa di hire? Karena beradik. Tadinya cuman kita orang bertiga, Om, niatnya. Ya. Niatnya cuma mereka bertiga gitu loh. Nah, Tapi dari awal emang udah mau jadi Vokalis, Sebelumnya kursus vokal. Enggak. Enggak. Biasa dengerin lagu apa? Gue pop J- banget sih Om, kalau gua. JKT48 Enggak juga. Gue mau ngefans JKT juga, enggak dengerin lagunya gue. Jarang Lu ngeliatin gitu. ceweknya aja. Iya, gue Lu sama siapa paling seneng sama siapa JKT48? Anin gue. Ani. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang udah jauh lah dari dunia kayak gitu. Tobat gue. kelam Om ngabisin duit. Ini diserang mata-mata sekarang loh, Kenapa ngomong kok ngabisin duit? Nonton bayar ya? Nonton bayar. Nonton Terus kan di Jakarta itu. Iya. iya, nah itu Itu dia Om, audio kan kan ini tuh. di Lampung. Kita Iya. di Lampung ke Jakarta ongkos lagi. Iya. Terus event beli tiket, 1 tiket juga. Itu sehari ada lumayan. berapa kali perform lagi? Ada 2. Iya kan? 2 kali perform tuh. Tiap perform tiket terusan atau langsung? Enggak ada, itu tetap Ada kayak apa sih itu? Di Bingo. Iya, pokoknya Iya, kayak di Kayak undi sistem gitu. Rafael. Ya, kayak gitu, kayak kita beli sepatu, Rafael dapat undian. Oke. Nah, itu baru kita kalau bisa lo beli tiket. dapet undian lu bisa nonton. Kalau lo nggak dapet undian, Kalau lu lu nggak nggak dapat bisa undian, lu Waiting mesti list. nunggu waiting list gitu. Tapi itu Lu yang dapat terus perasaan? Ya dapat terus lah. Kalau Orang dalam, lu punya orang dalam ya? enggak juga lah. Kalau fans far biasanya diduluin katanya. Gini Dulu loh, maksud gua- mitosnya kayak gitu. Apa yang mendasari kalian tuh ngefans sama JKT48 tuh apa? Kalau gue jujur ikut-ikutan gue Om. Gue jujur ikut-ikutan gue. Lu ikut-ikutan dia? Iya. Oh, karena abang dulu lu nih. di rumah kan rame tuh teman-teman dia kan. Nah, Onyeti kan salah satu temen Dinan juga tadinya. Ya gue nggak punya temen kan waktu zaman itu. Lu sama Dinan berapa tahun? Beda 4 Empat setengah. tahun. Oh iya lu dia terpengaruh sama lu. Nah. Iya. Jadi kayak salah anjir influencer. kayak seru banget gitu kan. Ikutan gua. Malah dikacungin gua. Lu ada jiwa-jiwa jijik ya sebenarnya, tapi Iya. enggak ya, maksudnya karena ngeliat cewek-ceweknya imut-imut, seksi-seksi. Iya, gitu sebenarnya ya. gue tuh seru perjalanannya aja Om, rame-rame gitu kan kayak gue dari JKT itu gue ke Jakarta sendirian Oke. gitu-gitu. Berani-berani ke Jakarta sendirian tuh dari Nah, situ. sekarang lu ikut-ikutan. Kalau gue emang suka Jepang dulu. Jepang. Dulu. Ya oke, why JKT48 gitu maksud Karena gua. gini, karena dulu itu gue suka EKB Om. Oke. Dulu itu gue suka EKB Oh, dulu. turunannya JKT berarti Iya, kan? karena Oh, maksud gua nggak bisa Jauh ke ke Jepang, Jepang. dong. Iyalah. Mahal ya kan. Akhirnya udahlah yang deket aja. Lu udah pernah ke Jepang belum? Belum. Oh, berarti lu gak suka Jepang. Lu belum bisa dikatakan pencinta Jepang kalau lu belum pernah ke Jepang. Gua karbitan sih, Om. Gua karbitan sih. Ini juga nih. Lu ikut-ikutan, lu mempengaruhi mereka. Apa tuh? JKT. Kagak. Enggak. Gua mah awalnya Ternyata hasrat terpendam lu juga itu. Oh dia suka juga. Enggak. Kita sama Gua dong. kalau gitu. gua kenal dia itu Om tadinya dia itu ternyata waktu pas masuk ke fanbase Lampung, dia itu udah dari fanbase Jakarta di Bekasi duluan. Iya. Gua emang dari Gitu. Lu bergabung sama Veteran di Bekasi, pas Iya. masuk Lampung jadi newbie juga gitu. Oke, apa yang kalian dapati dengan ngefans sama JKT48 itu terhadap ini yang kalian lakuin ini sekarang ini? Solidaritas lah udah pasti Om. Apa ya? Apa yang apa pelajaran yang kalian petik ya kan dari
Kalian selaku pencinta fanbase-nya JKT48. Kalau gua ini sih ya dapat keluarga aja kalau gua. Fanbase tadi, fansclub Ya, tadi ya, satu. soalnya sampai sekarang. Belajar tentang kekeluargaan. Ya, Oke. solid. Solid. Terus Tai walaupun tai sebenarnya. Tapi ya belajar dari situ. terus apa lagi? Lu Dan. Kalau gua bingung sih Om karena emang Di gua antara kalian bertiga siapa yang paling lama jadi member? gua. Lu, oke, lu harus tahu banget. Gua perlu duluan sih masuk. Kamu ngaku. Gua ya? Takut. Kalau gua apa ya yang Asapnya agak dibuang-buang. yang gua ambil ya, Om, ya? Anak kita nanti. Yang gua ambil dari JKT nafsu sih nafsu aja lah. Oh. Lu kayak Yonglek tuh. Hati-hati lu. Ya gua bisa Kok buka pintu ini kok? jadi apa ya? Apa? Lu mau jadi apa? Lu Ya. mau kayak mereka juga gitu. Ya enggak sih Om. Cuman Kayak mereka cewek dong. apa ya? Gua bingung juga sih Om. Lu berharap JKT ada cowoknya gitu ya. BDL 21 gitu. Ya kan BDL berapa gitu kan? Kalau gua apa sih ya? Pasti lu berharap bisa pacarin member kan? Oh, Enggak, gua sih enggak sih. Enggak, kalau gua realistis. Kalau gua realistis. Kalau gua realistis aja. Kalau gua member sih enggak gitu kan. Setidaknya cewek yang gua deketin atau yang gua ituin ya enggak jauh-jauh lah. Obsesi anjir. Enggak lah gila lu. Freak amat gua. lu sama Anin sama Enggak, siapa? kalau gua dulu sama Sonia. Sonia. Tapi apa namanya? Tapi lu berharap nggak sih? Ada nggak sih dari antara kalian ini berharap nggak satu orang aja member JKT48 itu jadi pacar kalian? Enggak gua. Enggak sih kalau gua enggak. Kalau gua Nggak ada, nggak kalau gua enggak sih, Om. Cuman Karena ada. dulu belum glow up, Om. Oh, Dulu belum. Jadi sadar diri. sadar diri ya. Kalian Mereka udah- adalah bocil-bocil alay waktu itu. Iya, betul. Bisa dibilang. Kita ya Om, kita yang ngerasanya. Ya Iya. yang lain nggak Ya tahu. nggak tahu, kita kan begitu. Makanya Iya. Ya kita have fun aja sih Iya Om masuk sih, ya, situ. lebih ke arah- Karena memang saat kayak gini kayak ketika lo suka main gitar gitu kan, suka main gitar ketemu teman-teman yang bisa main gitar lu juga sharing ilmu kan di situ. Ya enggak, ya enggak JKT48 Iya, juga nggak bisa. lah. Kalau bisa disamain. ya kalau misalnya ketika JKT48 tuh ngumpul juga nggak banyak, nggak melulu soal bahas JKT48 Om, banyak juga kayak kita bahas ya kehidupan wibu zaman Oke, sekarang lah. hubungannya apa JKT48 sama band ini? Nggak ada. Udah Nggak ada, Udah ada. itu udah jauh banget timelinenya Om. jauh banget Jauh dari banget, band Om. ini, Oh, udah jauh. Udah ya? jauh banget. 2015 itu terakhir. Iya, terakhir kita bertiga ya, aktif itu 2015. 2015. Setelah itu kita nggak tahu apa-apa lagi. Ya. Gila loh, gue dari kecil tuh dengerinnya gloomy rock gitu kan, Guns N' Roses gitu-gitu tuh. Ya kan, gue ngelihat band-band apa, band-band jadul itu ya kan. Wih, keren banget ini ya kan. Sampai nonton live-nya beneran, sama kayak kalian gitu. Ya tapi nggak JKT48. Kalau misalnya ya sama aja Om, kita juga dia dengernya juga denger grunge, British pop kayak gitu-gitu. Aap juga dengernya R&B-an gitu kan. Gua maaf dulu malah klasik karena bokap kan oke. dijejelinnya. Gua juga jazz cuman ya karena memang ketika masa itu sukanya yang naiknya JKT gitu kan, dan kok enak juga gitu loh, ya udahlah. Dan gue juga kebetulan suka AKB-nya yang ada di deketnya, yang bisa nonton ngerasain vibes yang kayak di Jepang ya lah gitu loh. Ya udah. Rasanya gitu ya. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi untuk kepuasan pribadi ya. Iya. Lebih ke situ ya. Tapi nggak, kenapa pilihannya nggak game gitu kan? Anak-anak kan pilihannya nge-game. Oh, kita main game juga. Kita main game juga. Kita main game juga. Kita pernah ikut turnamen Point Blank Pernah dulu. dulu, region Lampung. Tapi Terus nggak latihan juara. bandnya kapan ini jadinya? Kita. Nah, ini. Ini tuh kan, ini aktif, kalian ini kan sibuk banget nih kayaknya. Dari- JKT, Point Blank, game, Ini ya bla bla bla. ini Latihan ceritanya bandnya kapan? jauh-jauh banget. Jauh-jauh Jauh banget Om Om, sama band. iya Soalnya sama band berapa sih? soal band. 2019. 2019 baru Stasiun bentuk. SC-nya berarti tahun 2019. 19. Oh, 1 tahun sebelum corona ya. Ya. Berapa bulan? Berapa bulan sebelum corona Desember. malah. Desember tanggal 11 kita tuh. Bener-bener mempatenkan dah kita straight club dah gitu. Gitu. Tadinya nongkrong-nongkrong doang, Ya, tadinya di cafe Rere Iya. nongkrongnya di BSA. nongkrong akhirnya ini gitu. Terus seyakin apa Anda ini apa mampu
saing dengan vokalis band itu kayak ada yang sealiran nama kalian tuh R&B tuh kayak Juicy Luisi. Iya. Terus itu ada apa ya yang baru-baru tuh ya, yang cowok-cowok ya sekelas-kelas itulah. Itu kan ada di kelas itu tuh kalian tuh. Seyakin apa? Ya. Yakin aja lah Om. Yakin Nggak ada yang ya. tahu kan ke depannya gimana. Kayak ya udah jalanin aja lah gitu loh. Kayak bikin karya. Emang apa ya, kalau gua kenapa yakin sama band ini karena emang dari awal tuh udah niat semua gitu loh. Gue baru pertama kali ini nih ngejalanin band yang kayak gini. Biasanya gue cuman live musik di BSA gitu-gitu, ya sama Rere sama teman-teman yang lain. Nah, baru ketemu ini nih Straight Club, anak-anak yang ngeband beneran. ngeband beneran Ngeband gitu. solid ya. Iya. Solid ya. Dan apa ya, gue ngerasain sendiri dari awal sampai sekarang progresnya itu loh Om. Kayak naik terus ya, Iya. walaupun ada turunnya Iya. sedikit tapi Lu- cepet banget recovery-nya. Lu tuh nyanyi dari umur berapa? Dari kecil. Gue dari kecil. Oh, dari kecil udah hobi nyanyi. Iya. Dipaksa nyanyi sebenarnya. Dipaksa nyanyi sama nyokap. Sama bokap. Sama bokap ya. Oh, yang belum tahu nih, ini anaknya Mas Sas nih. Ada guru musik di Lampung. Ini anaknya Mas Boy. Manajer band Jenderal dulu band gua ya. Tuh ada Bintang manajernya, anaknya Mas Denny Binban. Mas Denny manajer bandnya tuh. Ini seru ini generasi selanjutnya. Jadi gua ini agak-agak gimana gitu ya. Mereka ini manggil gua Om itu bukan karena gaul anak gaul manggil anak-anak sekarang tuh Om. Ini beneran Om gitu. Karena bapaknya ini teman gua. Ya kan, dan gua kaget nih si bocil-bocil ini ternyata udah besar-besar ya kan. Terutama ini nih si Rere ini dari mana? Ini kok bisa nyanyi itu gimana Re maksudnya? Re? Oh. Ya kan? Jadi awalnya Terpendam bakat bernyanyi itu. gara-gara sekolah pas SMP sih Om. Nah, ngeliatin sekolah. Di Lazuardi dulu, Lazuardi Haura. Oke. Nah, itu jadi mau ada pentas gitu, manggung. Nah, itu dipilih tuh, nggak ada vokalis kan, dipilih satu-satu disuruh nyanyi. Oke. Disuruh nyanyi. Aduh, sorry. Disuruh nyanyi tuh. Nah, katanya gue yang paling bagus katanya. Jadi nyanyi-nyanyi aja tuh. Ya udah. Nyanyinya lagu apa waktu itu? Lagu Dear God Avenged Sevenfold. Oh, turun chord? Nggak turun chord? Enggak, Nggak turun chord. Wah, rocker dong. belum pecah suaranya waktu itu. Oh iya. Masih nyampe. Belum coli ya? Udah belum ya? Itu berbarengan biasanya pecah suara sama pecah perjaka itu barengan itu. Ini bahaya ini kalau misalnya bapak-bapak kita nonton nih, bahaya ini, kebongkar Gue semua. sih bodo amat ya. Pasti kan? ditonton. Kebongkar semua. Bapak kalian ini bukan bapak gua. Langsung. Oh, jadi umur segini udah ngerti gini-gini. Iya kan, Bokap dia- gue nonton sih. kan dia bilang belum pecah ya kan. Maknanya itu belum pecah apa? Pecah perjaka sama pecah pecah perahu. Pecah perjaka sama pecah suara itu barengan nggak gitu maksudnya? Enggak ya? Enggak deh kayaknya. Beda ya Beda. urutan. Yang duluan yang mana? Yang duluan pecah suara dulu sih Oh, kayaknya. yang Kayaknya duluan sih. ya. Seingat Berarti dia udah pecah perjaka. enggak tahu ya, lupa. Dia kena pertanyaan jebakan. Parah sih ini. Gila dibahas kayak gitu. Tapi Gue sekalian ditanya tempatnya di mana biar jangan biar Om Boy lah. tahu gitu kan. Janganlah. Om Boy tahu lah tempatnya di mana. Dia nggak ini aja, mata-matanya banyak gitu. Terus kalau soal ya anak band itu, ya gue juga anak band sih. Kita ini di fitnah, bukan di fitnah sih. Bener, Om. Kenapa? Karena kita, anak band tuh identik sama banyak ceweknya gitu ya. Padahal nggak harus anak band juga yang banyak ceweknya. Tapi memang lingkungannya dunia hiburan itu pasti rame gitu cewek-cewek. Cewek kalian banyak ya? Enggak, Om. Ya. Satu. Alhamdulillah cuma satu saya Om, gak mau nambah-nambah. Nggak ngaku nanti yang tahun yang jomblo nih. selingkuhannya nggak diakui. Enggak, Nanti Om, komen sumpah. komen ya. Pokoknya yang tahu cewek-ceweknya mereka ini komen ya, tulis ya di kolom komentar ya. Enggak sih, Om, satu lah cukup. Kalau saya sih berani ya komen aja. Satu di mana? Ya buat mecah stigma itu ya kita punya Onyet Om yang udah 7 tahun melanglang buana nggak dapat cewek. Nggak dapet Ya, cewek. buat Lu matain jomblo? semua stigma itu. High quality.
Enggak. High quality jomblo maksudnya. Enggak tahu sih. Lu gak sengen sih. Tapi lu masih suka cewek? Masih lah, gila. Masih, Itu aja dulu yang penting ya. Alhamdulillah. Kalian selamat berarti. Selamat. Kalian Selamat. Jadi jangan sampai Onyet masuk di band ini faktornya karena cari cowok. Gitu. Jangan sampai gitu. Enggak sih. Mastiin ya kan? Ya, gue udah banyak deketin cewek gagal aja. Gagal. Kenapa gagalnya? Wah, kalau diceritain mah pahit. Enggak, salah satu yang paling pahit deh, yang paling pahit. Masa anak band Oh. punya cewek, lu bikin Gini. lu bikin malu loh. Iya, Bikin malu. ini nih. Aduh. Ini sumpah Ini malu-maluin ya. Band di Indonesia pada kena tampar ini kan. Ini sumpah Om, Image Straight Club itu Om ya. Image Straight Club ada itu cowok-cowok galau Wah, gila. tapi high quality. High quality apa? Jomblo. Enggak, high quality. Jadi kita galau gitu kan. Lagu-lagu yang kita mainin galau-galau gitu Tapi kan. kalian nggak mureh gitu maksudnya. Kita nggak murah, kita nggak kurang gitu lah kalau misalnya orang sekarang bilangnya. Oke, lu Apa tuh? pengalaman lu yang paling pahit deh. Wah. Ya kita tanya yang jomblo dulu Ya ya. udah, boleh nih. Ini seru Gimana, nih. gimana? Buat yang nonton ya. Semoga nonton sih orang. Iya karena lu kan lu harusnya beruntung gua Iya, tanyain bener. ini kenapa Nah, siapa tahu bener lu nih. dapet cewek kan. Sumpah Om, gue pengen banget nyeritain ini ke orang-orang kan. Boleh. Karena yang tahu selama ini circle gue doang kan. Nah, oke. Wah, ini sakit sih. parah sih ya. Nah, Ini yang mana? Denger aja, jadi denger aja. pas waktu itu, gue lagi nongkrong nih sama temen gue. Nah, temen gue ini punya pacar. Oke. Kebetulan pacarnya temen gue ini ada yang jomblo. Nah, dia minta nyari kenalan lah. Channel ya bahasanya ya? Channel. Ya, Nah, channel, minta nyari channel. Cariin gue channel dong katanya gitu kan. Nah, terus si pacarnya temen gue ini ngomong si ini minta cariin channel tuh. Akhirnya si ini ngomong temen gue, lu mau nggak sama temen cewek gue tuh jomblo? Oh ya udah boleh deh kata gue. Nah, udah tuh dikasih lah sama gue ngasih Instagram ke dia segala macem gitu-gitu kan. Oke. Ditanya namanya siapa? Nah, ditanya tuh sama ini. Oh, itu anjir. Ditanya namanya siapa? Dipanggilnya Onyet. Nah, abis itu kata si cewek ini, cewek yang kenalannya ini, abis dia pas itu dia abis ngeliat Instagram gua, dia langsung ngomong gini, pantesan dipanggil Onyet. Wah, itu gila sih. Oh, gitu. Karena dia ngeliat Instagram Iya. tadi. Ketemu juga belum loh Om, udah bisa ngejudge kayak gitu. Padahal kan ketika maksud gua ketika lu deketin cewek atau PDKT mau kenalan gitu kan. Setidaknya lu lihat dulu kan, maksud gua kayak lihat dulu personalitinya gimana gitu Iya, kan, orangnya kayak gimana. Siapa tahu walaupun kayak gini tampilannya hatinya baik kan. Kita nggak Tapi tahu. sebenarnya gue mau tanya sama lu Nyet. Gimana tuh? Lu tipe cewek idaman lu tuh yang kayak gimana sebenarnya ya Kasih kan? tahu langsung Iya aja, Bro. dong. Kasih tahu aja Kasih langsung, tahu Bro. Kriterianya kayak Langsung. gimana kriterianya. Jadi jangan sampai lu dibilang monyet ya kan. Cantik, kaya, banyak duit. Tahu sebutin aja namanya langsung. Tiap hari dijemput, mau jalan dibayarin yang begitu. Om. Itu kayaknya lu deh. Enggak. Gue bongkar. Enggak. Janganlah, jangan bongkar kawan nanti ya. Habis itu Tipe cewek. NC Story ya sih. apa itu? NC Story ya. MC-nya Tonight Show. Oke, NZ. Kenapa? Mimpi. Tisu. Mimpi. Tapi kurang lebih tipe begitu. Dagu kebelah, mata belok, pipi cabi. Agak bule, dah itu. Mata merah, gigi kuning, mabok tai. Dagu belah ya kan, matanya merah, giginya kuning. Mabok tai tuh, Itu fix. parah sih. Oh, Itu jadi sih. NZ, jadi kayak NZ gitu. Kurang lebih. Tapi Iya. kayaknya belum sih, level gue belum sampai sana juga buat. Tapi gue suka aja cewek-cewek kayak gitu. Kayak gitu. Anda ini nggak tahu diri ternyata. Banyak yang ngomong kayak gitu, tapi ya udahlah ya. Namanya tipe. Namanya tipe. Karena ya kan boleh laki-laki lah. kodratnya memilih. Boleh. Karena nggak ada kan ngayal gratis kan. Boleh dong. Memilih tapi bukan layak untuk dipilih. Asik. Terus Rere udah punya pacar belum Re? Udah paling jauh Om pacarnya. Di mana? Ternate. Kasih tau Re. Di Sukabumi, Jawa Barat. Deket itu sih. Surya sih ini kan Sukabumi. Deket, gue pikir di Kendari gitu. Aduh, Ternate, Papua gitu. Enggak kan masih Sukabumi. Deket lah. Kamu sukanya sama Eneng ya? Neng. Iya, Neng. Manggilnya Eneng ya, Re? Enggelis. Re? Ya? Ih, malu. Neng. Sini Neng, sini. Lu up. Ayo.
Oh Jakarta, anak Jakarta. Jakarta. Lu Cewek gua. pacaran jarak jauh. Oh berarti di Lampung belum punya ya? Nggak akan punya om. Gua udah punya pacar di Jakarta om. Gitu. Iya. Suka gitu. Diana kan namanya kan ya? Kok dia? Siapa Diana? Gak ada. Sayang enggak sayang. Enggak, sayang. Iya. Boleh juga nih. Ini gue suka nih pada pencitraan di sini nih. Lu dan Gua di Jakarta juga, Om. cewek lu di Jakarta. Sama-sama JKT48. Enggak. K-pop kalau ceweknya Gue ini. K-pop. K-pop. Gue setelah dari Jepangan pindah ke K-pop. Pindah ke Korea. Iya. Karena cewek lebih cakep-cakep. Iya. Lebih lu dipanggil opa dong. Enggak lah Om, gila, enggak se-freak. Gua pacaran enggak gua pacaran sama cewek, gua enggak se-freak itu, Om. Opa. Lu panggil cewek lu oma berarti. Opa. Apa? Tapi cewek lu pernah gak sih bercandaan Korea gitu sama lu gitu? Sering Ya? Kayak gimana bercandaan? Ya kalau misalnya Calon ya kayak gitulah apa bangun apa mau sebelum tidur kayak misalnya habis video call ya kayak calangi ya kayak gitu-gitulah. Terus Gini gak lu? Lu gini gak? enggak lah. Gini. Ini ada ini nih, bentar. Iya. Gila. Lawakan jadul banget. Nah dia ini paling playboy di antara kalian, gue yakin. Wah, Ya, nah, bener. sumpah. Gua Ya. yakin. Gua bisa jamin iya. Ini kalau tipe-tipe buaya nih, ini buaya lumpur nih dia nih. Bahaya ini. Gua punya pacar cuma satu om. Cuma itu satu? mantan gua balikan dari 2 tahun yang lalu, balikan baru tahun lalu. Oh balikan. Jadi lu punya pacaran. terus Pacaran putus tuh 2 pas tahun. SMA. Pas SMA. Pas SMA pacaran. Putusan. Ya karena terlalu banyak itu Ya. 2 tahun kemudian ya gue galau dulu sih om 1 tahun lah gue galau sama dia. Oke. 2 tahun kemudiannya baru balikan. 3 tahun berarti. 2 tahun 2 2 tahun. tahun. Oh 1 tahun, nih tahun keduanya Tahun balikan. keduanya balikan. Kenapa mutusin buat balikan? Padahal masih banyak cewek-cewek lain. Ya Selingkuhannya habis. enggak. Enggak om. Karena tiba-tiba om balikan ya. Apa ya? Kenapa? Karena dialah Iya, yang Pak. terbaik gitu. Enggak. Kayak rasanya yang masih sama gitu Oh, loh. say. Pamungkas lu. Rasa apa itu? Bukan rasa apa lu kira apa? Enggak. Ya. Coba diceritain tuh rasanya gimana? Karena dia Ya. to the bone ya. To the bone. Apa tuh? Rasa apa? Ya gimana ya kalau mau nih kayak niat balikan itu tiba-tiba ya nggak ada gitu niat gue mau ngechat dia lagi ya gue udah move on lah dia juga udah move on Oke. kayak 2 tahun tuh kayak ya lost kontak kayak baru putus om kayak putusnya nggak baik-baik lah buat gua nggak baik-baik ya kayak ya perang dingin sampai akhirnya kayak teguran baru Perbedaan pandangan politik kalian waktu itu. Rasa yang belum tuntas om. dia suka Real Madrid om gue suka Barca ya akhirnya baru teguran lagi itu tahun 2019 Oke. tahun berapa sih 2020 tiba-tiba ya ini chatter lagi tiba-tiba ya balikan udah gitu aja. Udah gitu. Jadi selama 2 tahun itu dia nggak punya cewek, lu punya Dia cewek? punya Dia punya cowok, dia punya cowok. Oh, ceritanya pahit om, pahit ceritanya. Ini ditikung bukan sih? Kenapa bisa putus? Enggak. Ya kan? Gua putus pas SMA itu ya gimana ya om? Dia tuh punya cowok, dia udah punya cowok gitu. Dia nggak sampai Dia jadian. nyelingkuhin lu. Enggak gini Enggak, jadi bukan. Gimana? Dia tuh punya cowok. Gua- Enggak. Lu putusan nih. Ya kan? enggak jadi awal putusnya itu karena gua kan pacaran pas SMA tuh sama dia. Ya bisa dibilang gue ini pas SMA ya gue ini tumbuh sama di lingkungan orang di mana-mana orang itu yang gede lulus SMA pengen masuk kedinasan. Oke. Pengen masuk yang seragam gitu. Iya, Om. iya, iya. Yang sebenarnya gua nggak interest sama sekali loh di situ. Ya pada saat itu ya gua nggak tahu sebenarnya gua mau kemana. Ya terlalu banyak keributan dan lain-lain. Salah satu faktornya ya karena gue ini nggak mikirin masa belum depan, jelas, belum jelas dan lain-lain. Gue nggak tahu gue mau kemana. Akhirnya gue putus. Di saat gue ngejar-ngejar dia pengen balikan, akhirnya ada deh satu cowok berseragam polisi itu ngedeketin dia. Jadi dia deket tuh sama polisi itu. Ya galau lah gue recovery sekitar setahun kurang lah.
Akhirnya ya udah gue bisa ikhlas dan lain-lain. Ternyata dia putus sama si Pol. Dia nggak jadian ternyata. Oh nggak jadi. Nggak jadian dia. Jadi lu salah paham. Ya nggak salah paham ya, emang deket dia. Gue lagi galau, gue nongkrong di salah satu kafe di Lampung. Dia datang sama cowoknya. Sini gua, dia di situ. Dia berduaan, gue ngeliat. Langsung main HP aja. Terus apa Ya yang pura-pura lu lakuin? strong. Lu main sampah nggak waktu itu? Enggak. Ngacak-ngacak sampah enggak? Kesurupan jadi belalang kayak gini. Jadi pintu. Jadi pintu. Jadi pintu. Jadi pintu. Iya, Jadi pintu. kesurupan. Jadi pintu. Iya, jadi pintu. Ya gitu sih Om. Kita cewek satu lah alhamdulillah. Satu ya. alhamdulillah. Nggak mau nambah. Jadi punya cewek. Enggak. Emang sesuai posisi, Om. Kalian nggak ada yang cewek-cewek kalian tuh nggak ada yang. Aduh, saya trauma sih kalau kayak gitu-gitu. Dari teman-teman. Pantasan dipanggil onyet. tadi Mending gitu. saya nyari sendiri aja sih. Nah, kalau nyari sendiri kayaknya nggak mungkin, nggak dapat Waduh. pasti. Karena Sumpah waktu itu udah mau dapet Om, tapi gagal juga sih. iya nggak mungkin. Kayaknya sih susah ya. Kita balas dengan karya aja. Nah, ngomongin soal itu tuh, lagu kalian itu dari enggak, anak band itu memang harus banyak Pengalaman, warna, ya. iya, Bener. banyak color. Jadi itu ngaruh sama karya loh. Iya. Bener, setuju. Ngaruh gua. sama karya. Lu kalau nontonin kan gua udah kasih PR tuh buat kalian tuh. Kalian tontonin banyak kan film-film band-band terdahulu tuh ada Bohemian Rhapsody, itu tontonin Dokumenter. itu jadi yang ditonton tuh bukan ini lagu ini nggak gitu, apa proses mereka berjalan itu loh, ya kan, apa yang mereka laluin. Nah, sebelum lagu ini jadi, ternyata ngelaluin cerita ini dulu nih gitu kan, hingga dia bisa bikin lagu seindah itu gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya colornya harus banyak, memang harus ngisi. Jadi yang dikhawatirin nih, lagu udah banyak belum sih? Kalau lagu kita Tabungan ya dulu udah lumayan. Berapa lumayan? Tabungannya 11 ada sih. 11 yang belum dirilis. 11 itu berarti Satu album. satu album. Berarti umur bandnya sekitar 2 tahun lah. Gua. Paling lama itu. Enggak, abis ini juga paling udah kelar katanya. Cut katanya. Paling lama itu. Jadi kenapa gue bilang kayak gitu? Kak, musisi itu lagu tuh nggak boleh 10, nggak boleh 20. Harus banyak banget gitu. Harus banyak banget. Itu menentukan salah satu yang menurut gua ya, ini menurut gua salah satu yang menentukan umurnya band itu. Maksudnya itu produktivitas, maksud gua gitu. Apa yang mau kalian jual? Iya. Kan gitu. Tampan juga masih banyak yang lebih tampan dari kalian ini, ya kan? Lu nggak termasuk. Nggak, bercanda lu, Nyet. Enggak. Canda Bukan, Om. maksud. Gua kayak Canda maksud. Gue kayak di The Next Pack gitu loh. Kok gua aja. Kayak gitu. Soalnya gue lagi serius tadi kan. Enggak, maksudnya banyak ini loh. Iya. Banyak yang lebih ini lagu gitu juga karya. Kenapa gue bilang bikin kalau 11 bisa nggak sih bersaing? Jangan-jangan kalian nanti denger produk-produk lagu orang-orang banyak ngerasa ngebandingin sama karya ini, wah karya gue kurang kuat nih ternyata gitu kan. Terus mau bikin apa udah stuck nih karena berharap sama yang 11. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Kita tuh nggak boleh berharap sama karya, tapi bikin aja karya terus gitu. Karena yang menilai karya kita kan bukan kita. Benar. Iya. Ya kan? Masyarakat. Kalau 11 itu sebenarnya lagu yang udah mateng gitu loh. Niatnya kita tadinya kalau bisa tahun ini gitu kan. Kalau emang kehendak Tuhan ada gitu kan buat kita, ya kalau misalnya 11 lagu itu bisa jadi album, ya jadi gitu kan. Cuma sebenarnya kalau misalnya di belakang tuh kita masih banyak bahan-bahan lirik yang belum beres, belum dibuat aransemennya segala macam banyak. Ada tabungannya lah gitu. Iya sih, tapi jangan terlalu kebanyakan mikir. Band-band independen itu ya. Band-band independen tuh kenapa dia cepat maju? Karena dia ngeband nggak pakai baper. Maksudnya nggak baper sama industrial gitu. Jadi dia kalau mau bikin karya bikin aja. Nothing tulus gitu. Nothing tulus. Ya kan nggak usah terlalu kebanyakan apa gitu. Iya. Persiapan juga maksudnya gini, persiapan
lebih ke apa yang mau dimatengin gitu. Iya. Kalau misalkan kalian ngerasa liriknya kurang, harusnya belajar beli buku lah gitu segala macam. Karena gue dulu gitu, gue ngerasa bendahara kata-kata gue sedikit. Iya, tuh. benar. Itu gue langsung ke Gramedia tuh beli buku baca, cuman buat nambahin bendahara. Kosakata. Iya, kosakata di kepala gue tuh. Oh gini. Jadi ya dulu nggak ada internet. Kalau dulu, maksudnya internet tuh nggak secepat sekarang gitu. Dulu tuh gue buka internet tuh, ya sejam habis. Dulu jam-jaman kan di warnet dulu itu kan. Billingnya lumba-lumba. Iya, makanya billing lumba-lumba bener. Jadi gue tuh lebih ke udahlah beli aja akhirnya ke Gramedia, beli buku banyak kok buku-buku itu. Terus kalau soal musik, nah dulu kesulitan gue lebih rumit ya kan. Gue kalau nggak punya, berarti gue harus beli. Nggak punya duit, minjam. Siapa yang punya kasetnya? Gue nggak tahu gitu kan. Tanya-tanya dulu, pinjam sana. Ini dari tahu lah dulu kita punya satu kaset terus pinjeman ya kan. Dulu kan muternya masih pakai tape kan. Itu pinjeman sehari di sini. Jadi latihan tuh beneran minggu depan tuh kaset satu nih Indra yang beli tuh vokalis gue. Karena dia yang punya duit. Gue nggak punya, ya kan? Gue nggak punya. Bokap gue orang biasa-biasa aja ya kan. Jadi gue nggak punya kaset. Dulu harga kaset itu kalau nggak salah sih 11.000 apa 12.000 gitu. Itu kaset pita itu. Kaset pita. Oh. 15.000 apa? Oke, 15.000 lah kalau nggak salah sih. Kalau internasional dulu 19.000. Itu buat anak sekolah dulu tuh mahal. Iya, Ya di kan? zaman tuh mahal banget tuh. Ya kan, nggak punya uang buat itu. Gue sering baca. Akhirnya Indra beli, ya udah nanti satu hari gue pakai. Itu harus cepet tuh ngulik tuh lagunya. Misalkan lagu ini ya udah 2 lagu, 1 lagu aja lah susah gitu misalkan gitu ya. Ya 1 lagu. Minggu depan ketemu di studio gitu. Nah 1 basis ini nanti pinjemin ke sini ganti sini lagi. Itu keliling tuh kaset sampai yang di terakhir biasanya hak milik. Gak balik lagi kasetnya tuh. Iya, bener Om, bener itu. Gue beli buku juga sampai sekarang bukunya nggak tahu di mana. Balikin lah. Nah gitu. Jadi lagu. Iya, jadi lagu. Jadi kebanyakan band itu bawa mimpi doang. Bawa mimpi ini ketinggian mimpinya. Tapi gratis, memang mimpi itu gratis yang kayak tadi yang gue bilang kan mimpi. Tapi mereka lupa perjalanan ya. Kalau mimpi itu harus bisa diwujudkan dengan visi misi, dengan jalan gitu. Proses. Terus apa yang kalian persiapkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kalian ini? Ini kan jangan sampai gua ngobrol sama pemimpi nih. Ya kan? Kalau persiapan kita tuh ya kemarin ya kita ini lagi belakangan ini emang lagi rehat lah sebentar gitu kan karena ya udah mau 2 tahun jalan pandemi kan. Udah mau jalan pandemi kita juga bingung mau manggung di mana gitu kan. Tempat juga udah sedikit yang ada live musiknya gitu. Ya paling kita tuh belakangan ini kayak lagi ngumpulin ide dari masing-masing lah, kayak misalnya udah buat dulu lirik masing-masing. Kalau emang lu punya ide gitu tulis aja gitu kan. Siapa tahu dari nanti kita pas udah mulai aktif lagi gitu kan, kita udah mulai enak sana sininya gitu kan, udah dapet ide lagi baru kita jadiin satu di situ ya. Sekarang nih aktivitas kita ya paling kayak dia nulis lirik, gua nulis lirik, Rere nulis lirik, Aap nulis lirik gitu kan. Onyet masih dengan ya kalau misalnya gua nggak tahu dia nulis lirik apa enggak gitu kan. Cuman yang gua patokin ke dia ini kayak belajar producing sendiri kalau dia itu. Terus makin banyak untuk tabungan sound dia untuk di atas panggung kalau Onyet gitu. Yang gua tekenin ke dia itu kayak gitu untuk urusan kayak misalnya lirik atau ketika misalnya nanti udah jadi nih lirik beberapa udah tabungan gitu kan, ketika misalnya kita udah mau kumpul mau workshop gitu kan, baru kita pilih mana. Saya kalau kumpul di mana tempat bintang? Enggak sih Pasti, di Om, bebas bikin kita Bebas. Rumahan yang pasti biasa. Biasanya sih di rumah Rumahan Dinan. dulu. Yang paling sering di rumah Di siapa? rumah gua. Dinan. Di rumah lu. Di rumah ada drum soalnya ya. enggak ada Om, pakai kajang kita tuh. Jadi kalau emang udah mateng tuh Baru kita ke studio. Kalian tidak mengkarantina diri untuk menyelesaikan album itu? Sebelumnya kita kayak gitu. Untuk awal-awal kayak kemarin kita baru rilis single kemarin tuh kita kayak gitu. Jadi kita bener-bener fokus. Berapa bulan sih Tang? 5 bulan ya? 5 bulanan. 5 bulan untuk sebuah single.
Karena kita dilempar-lempar waktu itu Om. Iya, bisa dibilang Untuk kayak gitu. rekaman, Panjang ceritanya, kita tuh rekaman tuh proses untuk rekaman satu single. Oke. Kita tuh dijanjiin dari Januari sampai ke Oktober Agustus ya. Agustus. Realisasi kita rekaman baru Oktober. Maksudnya dijanjiin gimana? Adalah beberapa orang, ada beberapa Aku orang. kemarin pengen udah rekaman tempat gua Iya. aja, gua yang ini. Habis itu nggak jadi. Habis itu nggak jadi. Akhirnya kita cari tempat lain. Ternyata mereka Tapi di antara kalian ada yang bisa produksi nggak? Belum sih. kalau untuk buat demo bisa. Kalau demo untuk buat bisa. demo bisa. Cuman kalau misalnya untuk mixing mastering kita nggak bisa. Belum, kupingnya belum sampai. Ya sama-sama belajar sih Om kalau produksi kayak Iya. kayak Ya, kemarin demo. sebenarnya kalau kayak mixing mastering kan bisa dilempar kemana aja. Iya. 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 Alat sih Om. Kayak alat sih, iya. Apa? Alat apa? Soundcard. Soundcard segala Nah, macam. kemarin soundcard pakai soundcard apa? Kemarin tuh kita rekaman di studio 0 km. Enggak yang kalian bilang Oh, demo. untuk demo-demo Ada tuh. Oh, ada Soundcard soundcard kecil yang kayak- gitu buat Puas. Make Behringer. Behringer. Oh. Yang kecil berapa ratus ribu doang itu. Itu juga minjem. Pinjem. Mic-nya juga kita make Mic kayak gini. mic ya gitu. Iya. Nah, jadi kalau band itu mau maju, dia harus salah satu di antara kalian harus belajar soal produksi. Iya. Kalau bisa semua bagus. Iya. Tapi kalau nggak bisa semua, salah satunya aja. Nah, ini gue bilang ini buat ngukur produktivitas. Ini gue yakin banget di band kalian ini bubar nggak lama lagi nih. Kalau kayak gini kondisinya. Oh iya. Iya. Kalau gini-gini aja. Iya, soalnya nggak ada kayak lagu terbatas, lagu banyak tapi rekaman susah. Terus kemampuan rekaman belum ada gitu. Alasannya alat. Alat, kalau sekarang udah banyak punya alat ya. Maksud gua kalau punya kemampuannya alatnya bisa minjem berarti gitu. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Gua khawatir nanti jangan sampai cuman sekedar ini nih jadinya kalian tuh nggak fokus di karya nanti. Coba deh kalian kalau nonton apa BIP itu Jenderal Maya tuh. Jenderal Maya tuh nontonin nggak YouTube-nya tuh Jenderal Maya BIP. Nantilah habis dari sini kalian keluar nonton Jenderal Maya itu lagi rekaman tuh. Udah berapa bulan ini mereka tuh tayang YouTube channel terus. Ini lagunya belum rilis. Tapi mereka tayangin produksi mereka terus di YouTube tuh. Lagi nah di karantina itu kayak gitu tuh. Yang mereka lakukan tuh produce tapi misalkan terbintang yang filing segala macam malam ngedit rilis di YouTube gitu. Itu kerennya kalau karantina tuh. Ya kayak ini collaboration IM3 itu. Kayak gitu. Itu keren banget. Kayak gitu. Nah, artinya butuh yang begitu. Kalau kayak mereka kan kalau skalanya industrial itu banyak industri kepentingannya itu. Jadi mereka terikat kontrak kan mungkin ya. Kalau kayak kalian ini harusnya sih apa ya? Kalau di industrial itu, geng. Kalau kalian nggak biasa mendisiplinkan diri nih, kalian bakal kaget banget kalau masuk ke zona pertempuran yang sebenarnya. Ya. Iya, gue kasih tahu aja dari sekarang ini. Ya kan? JKT48 itu kalau manggung yang on time, ya kan? Kalian kecewa nggak sih? Ya kan udah jauh-jauh dari Lampung misalkan gitu. Ya nggak sih? Atau salah satu dari personil JKT48 yang lu harapin ada, ternyata dia Nggak lagi ada. sakit perut. Ya kan? Spirit misalkan. Lu kecewa nggak sih? Pasti kecewa. Iya. Nah itu maksud gue skala industrial yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang melibatkan orang banyak. Nah kalau kalian nggak mendisiplinkan diri dari sejak saat ini gitu, itu susah. Ini buat band-band semuanya juga deh, yang lainnya juga gitu. Kalau nggak mengkarantina diri, mendisiplinkan diri, membuat jadiin karya itu misalkan album yang kayak gimana gitu. Nah dulu tanya deh, Jenderal tuh gimana tuh ya kan? Itu di Indra produksi gitu kan. Kalau tempat bapaknya dulu nongkrongnya sih kita diomelin, habis itu makan, habis itu udah curhat gitu. Udah itu isinya tuh. Kalau di rumah bokap ya kan, di rumah bokapnya Rere. Sisanya kalau di luar itu kalau nggak itu dulu di rumah Indra dulu, base campnya dulu situ. Di rumah Indra di rumah Ringga. Buat produksi dulu rumah Indra semuanya. Mengkarantina diri, kalau nggak itu nggak jadi tuh karya tuh. Kalau udah dulu nggak puas kita waktu itu kan sama hasil demo tag kita,
Akhirnya kita baru ke Jakarta karena di Lampung kita cari-cari nggak ada ke Jakarta, karantina di Jakarta tuh, mengkarantina diri lagi itu nggak ada yang nyuruh, ya kita mendisiplinkan diri aja di situ. Nah itu yang gue pengen, jangan gue nggak mau kalian tuh larut dalam banyak kegiatan-kegiatan yang nggak apa-apa sih, perlu gitu loh, perlu karena fun kan. Jalanin musik juga harus fun. Tapi kalian lupa gitu sama esensi-esensi kenapa kalian berkumpul gitu. Nah, kan gue udah sering bilang kan kemarin, kita ada duduk bareng di sini karena apa? Karena karya gitu. Karena kalian punya karya yang gue lihat punya potensi, ya kan? Punya potensi ini. Band Lampung ada juga nih yang kayak gini ya gitu. Ada juga yang ngusung jenis pop R&B kayak gini. Karena iya karena kan rata-rata di Lampung ini kan saklek gitu, pop aja, rock sekalian, R&B banget gitu. Nah, yang kayak kalian ini sebenarnya kalau diseriusin bisa bagus gitu. Amin. Jadi nambah warna. Amin. Ya sama kayak dulu Itong ya kan, Itong bikin Batas Senja dan dia sukses bikin itu karena waktu itu zonanya nggak ada tuh band dia waktu itu kan buat Lampung gitu kan, nggak ada yang kayak gitu. Tapi pas jadi karyanya juga, karena dia bilang sendiri kan kalau nonton tuh podcastnya, dia ngikut-ngikut Bara Suara. Iya. Ternyata pas jadi lagunya ya nggak mirip juga sama Bara Suara gitu, nggak ada mirip-miripnya juga sama Bara Suara. Padahal dia terang-terangan bilang, gue tuh nyontek Bara Suara loh gitu. Tapi nggak mirip juga gue bilang, dan keren, jadinya malah jadi karakter baru. Nah gitu, passionnya harus di situ. Jadi gue khawatir nanti kalian tuh sibuk kebanyakan nongkrong, ya kan? Main musiknya jadi jadi lupa gitu, jadi albumnya jadi lupa tuh kan, diem nih kayak Enggak gitu. Mikir kita gini, Om. Dengerin, takut nanti moto enggak sopan, Om. Bukan ngedon enggak ngedon. Pembelajaran dari manajer tuh cuma satu, Om. Jangan motong omongan orang. Iya, udah itu doang, Om. Kata manajer gitu. Kata manajer udah. Kalau gue dari tadi mikir Om, Dina ini ngerokok terus. Iya, dia grogi. Ngerokoknya gantian dong. Sumpah gue baru 2 kali. Tapi rokok lu Surya Nan. Enggak lama banget rokoknya. Oh iya nyet, tapi rokok lu itu gede. Sumpah Surya the best parah sih. Gue suka banget Surya. Masuk. Nah jadi apa? Jadi kayak gimana jadi hal teknis yang kalian oke deh, hal teknis bermusik ini SC deh. Gimana? Sebenarnya Biasa dilakuin. gini Om, yang ya tadi balik ke yang soal harus punya tabungan banyak, nggak boleh cuma 10, nggak boleh cuma 11. Gua selalu bilang sih ke diri gua dan ke mereka ya, walaupun kemarin kita rilis single yang sebenarnya ya buat gua pengalaman hidup gua pertama kali gua punya single gitu. Itu seneng banget kayak punya anak. Ibarat kayak ngelahirin anak. Cuman yang jangan terlalu larut lah dalam kesenangan itu ya. Kita mau katanya kita buat EP, tahun ini buat kita EP, tahun depan kita album, mau 10 album juga nggak ada yang ngejamin kita bakal. Ya semua mimpi kita semua pengen go nasional, pengen ya jadi musisi besar lah. Diakui sebagai musisi lah. Dan kenapa kalau dibilang sekarang ini ya berkarya aja. Ya gue berkarya buat diri gue kayak gitu ya nggak bisa. Sebenarnya gue gak mau munafik Om ya. Karena gue pernah dengar salah satu kata kutipan dari Sujiwo Tejo. Iya serius ini. Gue pikir mau kutipan dari JKT48. Enggak ya. Seniman ya namanya, bisa dibilang kita ini seniman. Seniman itu kalau nggak diapresiasi, senimannya akan hilang. Ya kita sekarang untuk ya berkarya untuk kita sendiri, gue mau main asal dan lain-lain itu ya. Kalau kita kayak udah Ahmad Dhani, kita udah kayak ini ya udah bodo amat, kita udah nothing tulus. Nah sekarang ini kita punya mimpi loh untuk ke arah sana. Gimana caranya kita harus tujuan itu, dan kita berharap yang harus juga diiringin sama usaha. Yang benar kata Om tadi, kalian tuh harus bisa minimal 1 dari personil band kalian tuh harus bisa produksi. Ya kita udah patokin ke Onyet. Onyet karena dia udah per-peran kita semua.
bisa sedikit-sedikit mungkin komputer itu gue ngerti sedikit-sedikit. Onyet yang karena emang dia alatnya make komputer, make ini dan aplikasinya juga emang aplikasi recording. Jadi kita tekunin ke dia untuk masalah produksi. Ya kayak gua kan main gitar ya Om ya. Ya gue lebih mungkin nulis lirik dan nyari-nyari nada, aransemen dan lain-lain. Rere lirik, ini Dinan biasanya Dinan tuh biasanya ide-ide yang nggak kepikiran oleh kita nih. Kita buat kayak gini nih. Oh enak tuh. Jadi kayak yang mind blowing lah biasanya kalau Dinan dia ngasih ide. Nah gitu. Nah karena kenapa ya walaupun butuh 2 tahun untuk ngasilin satu single itu ya lama, bisa dibilang lama. 1 tahun. 1 tahun untuk ngelahirin satu single. Cuman ya ada ini Om, ada ceritanya juga kenapa sih setahun. Ya padahal minggu depannya juga bisa aja loh kalau mau lo recording. Ya terlalu banyak drama dan lika-liku. Salah-salahan. Enggak salah-salahan Om, gini. Bubar nih ntar lagi nih. Gua sebelumnya pernah punya band juga, cuman yang band yang ya band lah, band sekolah lah, band sama teman-teman seru-seruan. Yang band yang benar-benar serius yang kayak gini nih baru di Straight Club ini, yang sebenarnya masih buta kita semua ini untuk ini. Ya kayak gua sekecil gimana sih lagu gue bisa ada di Spotify? Iya itu. Itu nyari tahu tuh kita gimana ini agregator ke ini publisher ini dan lain itu. Udah gimana nyarinya ya? Ini ada ngobrol sama ini. Lo ngobrol sama ini agregatornya di California. Wah, gua aja belum pernah ke sana. Pengen ngeliris lagu gua di sana. Gitu Omnya. Sampai akhirnya ketemu oh ada ternyata yang di Lampung. Biasanya di Lampung. Ya udah kita pakai yang di Lampung tuh sama Bang Abdi. Iya, Bang Kemarin Abdi. Bang Abdi Sunset Kilah Garuntang Geng. Iya. Thank you yang sama itu. Keren sih. Jadi gini, kan gue yang udah lebih dulu nih ya kan masuk ke jejak industri ya kan. Ini buat nutup podcast kita nih. Gue kasih kalian kesempatan nih masing-masing kalian satu pertanyaan buat gue ya kan. Apa sebenarnya yang kalian resahin ya kan? Mudah-mudahan gue bisa jawab nih. Apa yang sebenarnya kalian apa sih gue nih pengen ngapain sih sih gitu apa sih misalkan gitu ya. Iya. Nah yang ini seru nih. gue banget yang gue ini gue mau tanya ini gitu. Masing-masing dari kalian deh. Dari siapa nih mau Rere dulu deh. Dari Rere. Gue belum ada yang mau ditanya. Aduh. Saya pikirin. Oke. Skip. Skip. Lu biasanya banyak tuh. Banyak Om kalau mau nanya gue Ya mah. udah, coba apa? Cuman Udah, nanti lah satu. gue pilih-pilih dulu kan cuma satu. Ya pilih-pilih dulu. Banyak banget Om yang mau gue tanya. Maaf deh, nih dari tadi kayaknya resah banget. Lu ditungguin cewek. Perih lu nggak? mata gue perih. Gila nih. Sumpah gue baru 2 Apa ya Om? Gue ini aja sih. Apa Apa yang ya? lu pikirin sebenarnya? Gue tuh Kesulitan, kendala atau apa gitu. bukan kalau gue gimana caranya biar kita bisa produktif terus gitu loh Om. Oke. Kayak lo kan udah lama kan ngeband kan Om. Gimana caranya mempertahankan produktivitas di dalam bandnya itu? Di dalam band. Iya. Oke. Udah ini satu. Kalau gue nih. itu aja sih. Itu Ya, dulu. dijawab dulu aja Om. Gue sambil milih-milih yang mana yang kira-kira yang Gitu ya. bagus buat gue. Jadi kalau jadi gini, kalau kita tuh sadar diri dulu tuh. Iya. Yang pertama tuh sadar diri dulu, tahu diri lah bahasanya gitu. Sadar diri kalau kita ini nggak ada yang nyuruh, gitu, nggak ada yang nyuruh. Kayak lu bilang lu berkarya buat diri lu sendiri. Sebenarnya jembatannya band jadi rumah lo, jadi ini. Tapi basically yang jadi seniman kan bukan bandnya gitu, tapi elunya gitu. Sebenarnya kan gitu. Band sebenarnya gak bisa aja gonta-ganti nama band. Band bisa aja kita ngeband sama siapa aja sebenarnya gitu kan. Walaupun orangnya tetap ini tapi ganti nama bandnya, terus kenapa? Gitu. Misalkan gini, nama bandnya gue ganti nih ya kan. Kalian pasti kehilangan passion, kehilangan ini, kehilangan jati diri, kehilangan ini karena gue. Berarti kalian itu patokannya nggak sama kemampuan, ability-nya gitu, ke kalian gitu. Sebenarnya gitu kan. Jadi mau ganti nama band berulang-ulang kali juga kalau kalian ngerasa kalian asik aja, orang tuh lebih kena sama karyanya atau diri kalian sendiri. Nah, ngomongin produktivitas tadi. Kalau belum terbiasa, ya dilatih. Sebenarnya gitu. Iya. Jadi mempertahankan kayak gitu.
sama kayak kemampuan lu main drum. Lu main setahun lu nggak main drum, sebulan lah lu nggak main drum pasti lu turun kemampuan lu. Tadinya bisa double stroke jadi nggak bisa, ya kan? Ya bisa tapi kaku, Nah, mempertahankan produktivitas band satu untuk diri sendiri sih lu latih, lu biasain, lu sadar diri dulu nih, ya kan? Kalau ini penting gitu buat karir lu sebagai musisi. Nah, kita bicara untuk yang di luarnya nih, lu sadar diri kalau lu adalah lu penting di band gitu kan, karena kalau gua nggak bikin lagu nih band nggak punya karya gitu kan. Kalau gua nggak bikin lagu nih band bakal umurnya pendek. Kalau gua ya itu tadi kan, musisi seniman itu akan mati kalau nggak diapresiasi. Ya terus mau ngapresiasi apa, bikin karya aja enggak, seniman mana yang nggak ada karyanya gitu. Terus dia minta diapresiasi gitu, apa gua harus apresiasi lu apa, karena lu nggak punya karya. Gue harus tahu karya-karya orang di lu pajang gitu, lu aku punya lu gitu. Enggak kan? Enggak dong ya. Jadi lu harus sejelek-jeleknya ya, seenggak pedenya lu harus punya karya kan kayak gitu. Jadi orang mengapresiasi tuh, ada yang suka, ada yang nggak suka gitu loh. Ada yang apa namanya, fanatik, ada yang ya apa sih itu gitu kan, anggapnya biasa aja. Nah itu tadi untuk diri sendiri kayak gitu. Tapi untuk band ya sadar diri aja gitu. Kalau nih band nggak punya karya, gue mau ngarepin dia bikin karya, orang dia aja sibuk, ya kan gitu. Yakinin aja nih kalau seandainya nggak, jangan bergantung sama teman-teman gitu. Ntar kalau kayak misalkan gini nih, gue di band gue tuh, akhirnya tuh yang bikin karya itu jadi semuanya tuh, jadi kayak Bayu, semuanya jadi bikin karya, jadi punya lagu masing-masing. Kenapa? Karena akhirnya mereka tuh sadar diri juga nih, kalau kondisi gue lagi nggak mood, kayak misalkan yang ditunjuk buat bikin lagu tuh gue nih ya, misalkan gitu ya. Tiba-tiba gue lagi dalam kondisi yang nggak memungkinkan bikin lagu tuh. Terus anak-anak gimana? Nungguin gue? Nggak. Nah pada waktu itu yang dilakukan anak-anak untuk mempertahankan band, akhirnya bikin karya juga. Tiba-tiba ntar bawa karya nih 5 lagu, nih nggak gue bikin ini. Gue tadinya di kondisi yang nggak enak gitu, jadi wah ada mainan baru nih, gila, gue nggak nyangka lu bikinnya. Udah tuh jadi kayak gitu tuh. Jadi nganggapnya itu kayak, gue nggak tahu ya kalian ya, gue nganggap karya atau musik itu jadi kayak mainan buat gue tuh. Seru ya, mainan baru. Gue kayak anak kecil yang dikasih mobil-mobilan baru gitu. Terus gue happy banget gitu. Dan gue nggak pernah jadiin pekerjaan ini atau profesi ini atau musik ini gitu, itu jadi beban gue gitu. Nah itu dulu basicnya. Jangan pernah jadiin beban, jadi yang wah harus gini harus gitu, nggak usah. Lo happy aja dulu tuh, seneng, habis itu bikin lagu deh. Kalau misalkan susah nunggu mood segala macam, paksa. Paksa jadi kata-kata paling jadi lucu-lucuan kalian nanti jadinya. Kata, kok kita nulis ini sih, anjing banget ya kan. Ini kok bisa keluar kata-kata ini, jadi ketawa-ketawaan. Habis itu lagunya Nora dibuang, kertasnya dirobek, nggak jadi lagunya misalkan gitu ya. Ya itu tapi kalian kelatih tapi. Iya, nah di situ walaupun lagu itu nggak jadi, tapi kemampuan kalian udah naik sebenarnya. Kemampuan kalian udah naik. Nah kalau prinsip gue tuh kayak gini nih, prinsip gue tuh, gue ngerasa bangke banget nih, gue kalau setiap harinya kemampuan gue tuh nggak meningkat gitu. Gitu. Harus ada setiap goals, hari harus ada goals dalam diri sendiri. Iya, harus dalam diri sendiri dong. Makanya gue bilang sadar diri dulu. Kan lu bilang lu nggak suka tuh sama begini-begini mainstream gitu. Berarti lu harus tanamin dalam diri dulu nih. Iya kan, kalau gue belum tahu sih mau kayak gimana. Ya udah, tapi lu punya hasrat pengen gimana, karena itu aja lu lempengin terus tuh. Lu tebelin lah istilahnya kan, tebelin terus. Makanya gue kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya udah ngalir aja, jalan aja. Nggak yang tadi kayak gue bilang, gue nggak pernah ngarepin mau kayak gimana, itu jauh banget gitu. Tapi nggak kerasa, tahu-tahu udah jauh juga ya jalan ini gitu. Keren juga ya gitu ya. Tapi akhirnya jadi, kalau menurut orang sih luar biasa gitu. Tapi karena gue mungkin nggak pernah ngerasa
gua gimana gitu ya, gua ngerasa tetap setiap harinya gua belajar, tiap hari gua harus naik nih kemampuan gua ngapain ya gitu. Paling produktivitas gua hari ini ada produktivitas nggak? Oh nggak ada, itu gua bete banget tuh. Gua pasti bete. Gua hari ini harus membuat sesuatu nih. Hari ini gua harus buat sesuatu biar hari ini gua ada gunanya. Iya. Tuhan itu ada alasan buat nyiptain gua gitu di dunia ini gitu. Gitu nggak sih? Tuhan tuh ada alasan. Keren. Jadi lu ada gunanya nih hari ini nih. Kalau lu hari ini nggak ada gunanya, harusnya lu bete, harusnya bete. Hari ini lu habisin semua waktu lu buat main game misalkan gitu. Nggak sadar kan? Lu seneng karena lu naik level mungkin dari epic ke mythic misalkan gitu kan. Misal kan, lu bangga banget. Tapi lu sadar nggak lu tuh nggak kemana-mana gitu. Lu ikut turnamen juga nggak misalkan gitu. Iya. Gitu. Artinya produktivitasnya nggak ada. Kalau lu atlet e-sport, iya nggak apa-apa ya kan. Iya sih. Tiba-tiba lu dari bukan siapa-siapa tapi lu naik jadi juara 3 e-sport Mobile Legend kelas RT 06 misalkan gitu ya. Tapi nggak ada masalah sama itu. Lu ada produktivitas tuh. Kerjanya di situ. Iya, maksud gua fokusnya gitu. Lu harus tahu alasannya kenapa kalau gue bilang kenapa Tuhan nyiptain lu kejauhan kan gitu. Lu harus tahu kenapa Gue bermusik. lu bermusik gitu loh. Sama kayak lu ditanya gini. Saat lu di kamar mandi nih Ap. Gue nelpon Ap. Iya. Halo Ap. Iya bang. Lagi di mana? Kamar mandi. Ngapain? Gue nanya kan. Iya mandi lah. Lu kan berak. Mandi coli ya kan, terus sampoan segala macam gitu kan. Oh ya tepat, semuanya kayak gitu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gua rubah nih. Lagi ngapain Ap? Sekarang lagi main musik. Ngapain aja main musik itu gitu. Ya nggak lucu kalau seandainya main game misalkan gitu kan. Nggak lucu. Ya boleh lah, itu funnya gitu. Nggak lucu juga ketika gua tanya lu di WC, lu bilangnya baca koran, ngopi misalkan gitu. Hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan di situ lo lakukan di situ. Jadi nggak quality banget kan lu di WC. Iya sih. Iya benar. Iya dong, ini contoh kecil aja, WC aja yang paling kecil nih. Nah gitu juga sama activity kalian, itu yang gua maksud. Saat kalian lagi di situ harusnya jawabannya sudah ketahuan gitu. Sama kayak pertanyaan lu lagi berak tadi kan di WC. Aktivitas berak ngapain? Buka celana, taruh pantat di wastafel ya kan. Kloset om. Kloset. Wastafel. Buat cuci tangan. Bayi berak di wastafel kan. Cebokin di wastafel itu kan. Darurat. Nah, tapi kayak gitu tuh. Kira-kira udah ketahuan kan, urut-urutannya itu ketahuan tuh. Ya. Sebenarnya sesimpel itu sih. Cuman banyak yang nggak ngeh aja sama pilihan pekerjaan. Makanya orang-orang itu nih, simpelnya akhirnya jadi kayak ngobrolnya jadi orang yang lagi mimpi, lagi ngobrol bareng gitu. Gimana sih gitu? Bukan sama orang yang lagi merencanakan sesuatu gitu kan. Dia punya mimpi nih tapi isinya itu bener-bener itu tuh ya kan, rencana. Lu ngerti lah maksud gua apa gitu kan. Kayak gitu sih. Udah bisa kejawab belum? Udah. Oke, sekarang lu udah. Gini. Ini diskusi ya guys ya. Kita berdiskusi. Ini aku nanya ke Om ya. Iya. Buat ke dia juga nggak apa-apa ke dia. buat Om gimana, Kak? Misalkan Om lagi ada di satu band yang main apa? Misalkan The Potters main pop gitu. Dan tiba-tiba pasar itu lagi ke jazz atau R&B atau lagi ke rock atau gimana gitu. Om lebih milih mana? Tetap dengan The Potters tapi main ngikutin musik lagi apa nih, lagi genre apa nih yang sekarang yang lagi tren, atau Om buat band baru, atau sebenarnya nggak apa-apa sih kita itu band itu banyak genrenya. Kayak misalkan iya 1975 kan dia karena ini ya pada ego dari genrenya masing-masing. Sebenarnya nggak apa-apa nggak sih Om band itu genrenya yang ya kalau lagi pengen main ini itu, atau emang ya band ini ya jati dirinya ini gitu. Ya kalau mau itu ya lo bikin band lain gitu. Udah. Oke. Jawabannya
sederhana, karya is karya. Karya is karya. Jadi nggak ada yang apa namanya menghalang-halangi kalian itu mau bermain musik bergenre apa, sebetulnya gitu. Tapi color itu sebenarnya gini loh, yang bagusnya kalau idealnya gini nih, kalau kalian mau bikin album ini jangan jadi orang yang nggak tahu arah juga. Jadi udah tahu dengerin musik, jangan kayak beneran jadi anak labil ya maksudnya ya. Jadi kalau misalkan gini nih contoh, kalau kalian tahu Dewa 19 nggak? Tahu. Kok gue mana? Oh ini tuh, hampir emosi nih gue. Ini kalau mau Enggak udah. Jadi Dewa 19 tuh, kalian dengerin deh. Album pertama, ini sorry. album pertama sampai album sampai album yang terakhir nih. Itu semua aliran musiknya beda, bro. Aliran musiknya beda, kalian nggak pelajarin aja. Nah, band luar deh. Maroon 5 tahu ya? Nah, tahu dong. Sebenarnya yang paling ini sih ini ya Bruno Mars ya. Oke, Bruno. Beda banget. Ya vintage yang terakhir ini kan. Iya. Ya gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa, tapi lu ada colornya gitu dalam album itu. Albumnya begini nih. Tetap ada jati dirinya. Ada jati dirinya dong. Ada. Makanya gue bilang lu jangan. Jadi warna band tuh didapat dari mana sih? Didapat dari individual bandnya sebetulnya gitu. Lu biasa dengerin apa? Ya kan, referensinya apa? Lu up, ya kan, sumbangin tuh semuanya tuh ke situ. Jadi color baru tuh, jadi warna baru tuh. Tapi sudah director musiknya sudah nentuin nih arahnya. Gue pengen kayak Maroon misalkan gitu. Ya kan, ya udah dengan gaya main lu kan beda tuh. Lu kan bukan gitarisnya Maroon 5, beda dong gaya mainnya dengan gaya main lu, dengan gaya main bassnya dia. Tapi arahnya kayak gini nih gitu. Nggak apa-apa juga kan, udah jelas kan isinya pasti yang dipikirinnya beda gitu. Walaupun arahnya ke situ, udah jelas tuh. Pasti yang dipikirin beda, orang jelas lagunya aja beda. Iya. Gitu. Tapi kalian kan kayak contohnya kayak dulu yang Maroon 5 banget tuh kayak Hello Band kalau tahu tuh. Hello itu kan musiknya Maroon banget kan. Maroon di era itu ya. Eranya. Nah, ya itu kan Maroon di era itu. Kalau Maroon di era sekarang beda lagi. Iya dong. Nah, gitu maksud gua. Si Maroon 5 aja setiap albumnya itu dia nyodorin musik yang berbeda-beda ya. Ini nggak ngomongin lagunya dulu nih. Musik itu kan baju doang nih, bajunya nih. Tapi itu memperkuat karakter. Gitu. Karya sih yang paling nguatin sebetulnya. Jadi itulah yang ngejebatanin dari semuanya kayak Dewa gitu, mau ganti yang lu bilang jazz ini apa segala macam. Dewa mah karakternya udah jelas tuh, karakter karyanya begitu tuh. Tapi kan lu perhatiin tuh musiknya ada jazz, ada R&B-nya, ada rock-nya, ada pop-nya, ada funk-nya gitu-gitu kan. Itu ada semua di situ. Bajunya aja yang gua ganti, tapi root karyanya kayak gitu aja, tetap jadi karyanya dia gitu. Oke. Ahmad Dhani gitu. Bajunya ganti-ganti yang make tetap Dewa. Iya kan, dia itu kan tergantung konsepnya gitu. Konsepnya lu mau ngusung konsep apa di sini nih. Gitu. Yang lagi sekarang lu lagi mana nih? Nah, itu kan lu maksudkan ini pasar industrial. Industri lagi kemana? Industri lagi jazz. Ya udah, lagunya sama, bajunya kita ganti jazz. Selesai. Oh, Selesai. Iya dong. Bener. Iya dong. Iya, tapi gimana kalau misalkan nasibnya orang yang gua mau main R&B aja terus. Mau katanya pasar lagi ke rock, lagi ke jazz. Gua bodo amat, gua maunya R&B. Dia idealis gitu. Itu gimana? Yang nentuin di R&B atau enggak kan sebenarnya kalau di karya itu jadi. Yang nentuin aliran musik kan bukan kalian. Media kalau kata kalian ngomong R&B nih. Tapi kalau kata jurnalis musik ini mah keroncong kata orang, kata jurnalis musik. Karena wawasan musik dia jauh lebih ini loh, dia beneran ngamatin ini. Kalau kalian kan ngamatin musik yang di situ-situ aja gitu. Kalian niatnya R&B malah jadi. Nah, artinya bukan ke situ ya, bukan salah atau benar ya. Maksudnya ya karya bikin aja sebetulnya. Itulah yang kadang suka mempersulit band buat bergerak, misalnya gitu. Idealis yang terlalu gua R&B, gua pengen R&B aja lah segala macam. Terus ya udah musiknya aja kita buat R&B. R&B-nya nggak hilang, kok tenang aja, jangan sedih, ya kan? Tapi karyanya siapa nih? Dan yang kedua jangan kebanyakan tuntutan juga, Dan. Kalau lu memang pengen bikin itu, lu tawarin ke teman-teman lu yang lu maksud. Kira-kira cocok gak nih?
gitu buat di band. Kalau semuanya asik, jalan. Tapi kalau semuanya nggak asik, nggak bisa jalan di band lu nih, ya lu boleh bikin project lain sebenarnya gitu. Lu boleh bikin project lain karena itu nggak sesuai tuh. Dan anak-anak lu juga nggak boleh baper. Lu cuma harus boleh menilai, wah ya kayak ini nggak cocok di band gua gitu. Anak-anak pada nggak di sini nih saat ini nih gitu kan. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah sama itu. Dan anak-anak juga harus kasih kesempatan, dan itu pilihan lu sih sebenarnya. Lu mau nyelesain project yang lagi lu kerjain sekarang atau lu mau memang bener-bener ngerjain project lu sendiri gitu. Ya boleh aja, kenapa enggak gitu. Nah, inilah dituntut kedewasaan kita dalam bermusik gitu. Karena semua punya latar belakang dan wawasan musik masing-masing. Kalian nih kompak katanya kompak ya kan. Tapi sebenarnya punya visi masing-masing, punya genre musik masing-masing yang sebenarnya SC ini enggak gua banget lah gitu karena temenannya aja yang solid, tapi musik enggak gua nih gitu. Bisa aja kan ke situ. Nah, ya itu harus balik lagi ke kalian. Makanya gua bilang ada solusinya. Lagu gimana ya tahu diri dulu, sadar diri ini lagu dibutuhin nih buat band, jadi harus bikin lagu. Musik ya arah band lo mau kemana? R&B, ya udah bikin aja dulu R&B nih. Untuk album ini kita mengkarantina diri selama 2 bulan, kita bikin project R&B lagunya ini. Mission The Mission ya kan, Mission Impossible 1 nih ya kan albumnya. MS1, MI1. Nah, ntar MI2 lain lagi. MI2 ini ngejazz. Nah, ini lagunya ya kan, kita karantina diri 2 bulan. Arah musiknya harus jazz. Gitu dong. Katanya musisi. Ya kan? Ya jangan ala-ala R&B tapi nggak ngerti R&B. Nanti wah R&B kayak gimana ya misalkan gitu kan. Oh, dia. Aduh. R&B kayak mana ya misalkan gitu. Rock bang gue maunya. Setelah didengerin rock yang lo dengerin tuh beda gitu. Kan beda sudut pandangnya gitu. Rock menurut lu belum tentu rock menurut gua. Ngebeat sama beatnya, kita ngomongin beat nih. Beat lagu ngebeat itu lagu yang kayak gimana? Nah, ini gua sederhana deh. Lagu yang gak vario. Enggak Mio berarti. Iya benar. Kurang sih. Termasuk di kita aja. Masuk lumayan. Lagu yang ngebeat itu lagu yang kayak gimana menurut kalian deh, sederhananya? Ngebeat. Lagu yang cepet. Cepat gitu kan. Nah, kan kayak gitu. Itu kan pemikiran anak-anak mainstream. Yang gak mainstream gue ya. Lo lebih nggak nyambung. Jadi beat itu belum tentu ini loh. Beat itu kan belum tentu cepat gitu loh. Irit aja. Beat itu yang ngebentuk apa namanya, ngebentuk groove ya kan, dia nggak harus cepat. Yang penting ada. Nah ya kan. Kalau lagu pop, lagu Raisa nangis tuh nggak bisa juga kayak gini ya kan, dia harus nikmatin gitu kan, dia nggak ada beatnya gitu, nggak ada beat di dalam situ. Jadi itu yang kadang-kadang suka salah penilaian gitu. Dia kayak orang jadul banget ya, rokoknya masukin kantong gitu. Lu gimana? Apa yang mau tanya? Ini pertanyaan terakhir nih. Gua dulu sih, Om. Gak boleh. Boleh. Dia aja pertanyaan. Banyak gua pengen nanya. Di Kalau- podcast gue aja. Ya, apa kan kemarin kita cerita kan Om ya. Kalau misalnya Om itu musik director kan. Musik director. Nah, di band di SC ini kan rata-rata kalau misalnya memang kita buat garapan apa segala macam, gue yang ngedirect kan Om. Nah, gue itu kadang-kadang stuck ya. Ini 2 vokalis kan Om. 2 vokalis. Yang karakter itu beda gitu loh. Kayak Aap tuh emosional untuk lagu itu dapat gitu loh. Kalau Rere di powernya yang dapat gitu kan. Nah, gue itu masih kadang-kadang stuck ketika misalnya mau garap satu lagu gitu kan. Cara belajar lu ngedirect untuk misalnya kita punya bahan gitu Om ya. Punya bahan gitu kan. Nah, belajar ngedirect untuk misalnya bahan ini untuk Aap gitu. Atau bisa gimana ya? Nentuin ini nih lagu untuk cocoknya buat Aap atau Rere gitu. Nah, itu gue kadang-kadang masih bingung gitu. Jelas lu bingung karena apa? Jawabannya simple. Lu kurang referensi. Ya kan kalau gua sebutkan 10 band di era 90-an misalkan gitu. 90. Oke, gua majuin lagi deh. 10 band di era 2000-an. 10 band.
Jawab tuh. Lu suka band luar apa band Indonesia nih? Oh, ya campur sih, Om. Nah, ya udah band luar. Ya lu coba 10 band campur nih. Heeh. Band mana? Kalau 2000-an Buru. ya Green Day, terus Blink, MCR, terus apa Rocket to the Moon. Kalau Indonesianya paling kayak apa The Potters gitu kan, Hijau Daun, Kangen Band kan 2000-an semua tuh kan. Terus apa lagi ya? Ya Dewa mau dari udah lama Dewa gitu. udah lama tuh. Ya artinya itu belum cukup mereferensi itu gitu. Nah, kadang-kadang itu Om, gue tuh ketika misalnya gitu kan. Kalau misalnya mau ngikutin ego gitu kan. Misalnya dia punya lagu gitu kan. Lagu ini harus ini lagu dia gitu kan. Kadang-kadang kan lagu itu belum tentu cocok sama dia gitu kan. Nah, gue tuh kadang masih bingung untuk ngarahin ini kayaknya cocoknya ke siapa gitu loh. Referensi lo jadi kayak harus tahu referensi lah sebetulnya gitu. Lebih banyak belajar lagi aja untuk referensinya. Karena ngerasa tanggung jawab Om gue di situ. Karena Lo tau nggak? Gue tuh tiap hari nih ya pekerjaan gue. Ini bukan masalah. Gue sih nggak pernah kepikiran untuk ngedirect musik atau jadi musik director sebetulnya. Itu juga gara-garanya gue karena di situ jadinya gue dimintain tolong aja sama anak-anak segala macam, akhirnya jadi kerjaan gue gitu. Karena gue sangat-sangat terbiasa sebetulnya gitu. Nah pekerjaan gue tuh tiap hari gimana tuh? Nah yang gue lalui, apa yang udah gue lalui untuk jadi musik director? Setiap hari gue tuh dengerin hampir 1000 lagu kali setiap hari. Oh, saksi sejarah. Nah, Diko tahu ya deh ya. Kerjaan tiap hari ngapain tuh? Itu nyetel musik kuat-kuat ya kan. Di depan lagi ngeliatin akuarium. Gitu. Gue kayak orang gila, orang ngeliat gue tuh orang tolol, tau gak lo? Tolol banget. Wih, Angga ini tolol banget. Mereka nggak tahu kalau gue lagi kerja. Otaknya Gua lagi tapi nyiram tanaman. Tuh otak gue dengerin gitu. Nyiram tanaman, main ikan gitu. Orang-orang ngelihat gua itu bego ya kan. Tapi gua ngelihat diri gua waktu itu gua lagi dengerin gua lagi dengerin lagu. Ya itu kerjaan. Kerjaan anak band itu kumpul, latihan, denger lagu, ya kan, studio, main gitar, main alat musik, manggung, pulang lagi, ngumpul lagi ya kayak gitu-gitu aja. Sama kayak tanya kerjaan petani apa? Nyangkol, mupuk sawah, ya kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kerjaan itu harus rutin. Kerjaannya ya kayak gitu kerjaannya gitu kan. Kalau kayak pegawai kantor tadi misalkan pagi bangun mandi lo ke kantor terus bikin filing apa disuruh bos ngejilat bos mungkin ya kan. Habis itu iya kan, habis itu balik ke rumah terus ngapain nggak tahu gua ya kan, karena itu di luar zona kantor beda lagi ya kan. Ngeband juga gitu, saat main musik gitu tuh di luar zona musik, lu lagi nggak sama band lu ya lu mau memperkuat kualitinya, mau untuk bermusik lagi atau untuk di hal yang luar musik nggak apa-apa juga. Tapi kerjaan dengerin lagu kan sebenarnya nggak harus di rumah doang sebenarnya kan. Dulu karena gua nggak punya Walkman dulu tuh ya, Walkman tuh ya. iya. Sekarang udah ada handphone, udah ada Spotify, jadi lu udah bisa dengerin lagu apa aja tinggal lu ketik gitu. Tinggal lu ketik semuanya. Misalkan ada band baru mana gitu. Dan gua zaman dulu tuh nggak pernah dengerin satu lagu dalam satu band gitu. Misalkan lagu Dewa yang lagi tren Pupus gitu ya lagunya ya. Itu gue satu album gue dengerin. Satu album tuh dari awal. Jadi gue tahu lagu apa gitu. Misal ya, terus lagunya siapa yang dulu gue seneng dengerin ska, dulu tuh ada Severis, gue denger satu album. Bob Marley itu gue denger, kalian taunya cuman apa No Woman No Cry doang kalian kan, taunya kan gitu. Nah itu gue dengerin satu album. Beatles gitu, Beatles album One. Jadi harus banyak genre musik gitu Om ya. Iya kan tadi pertanyaannya kan lu bingung lor mau Iya. kemana nentuinnya kan. Iya maksud kayak lagu gini kan. Misalnya kita punya lagu gitu kan. Genrenya ya masih nggak jauh-jauh dari yang biasa kita main gitu kan. Cuman kan kadang-kadang rasa lagu itu kan untuk dari vokalis masing-masing kan beda kan. Kayak waktu gua nonton apa podcastnya sama Om Boy kan. Lagu yang apa? Mati Berdiri ya lupa. Kan tuh yang nyanyi Bang apa Om Rizky lah gitu kan. Om Rizky yang cocok itu lagu cuman Om Rizky yang nyanyiin gitu kan. Nah, itu tuh gua kadang-kadang masih bingung Om. Posisi kayak gitu tuh. Ya itu kan, nah kalau kayak gitu, kalau ngomongin rasa, itu tadi cara kerja bermusik tuh gini. Semuanya lu tuangin di karya itu gitu. Lu jangan mikirin lagu itu selesai nge-tag gitu. Lu tag itu bukan beban. Tag itu bukan beban, tag itu adalah pencurahan ya kan.
Curahin dong, lu nyanyi, misalkan nyanyi gitu. Lu kenal banget dulu nih sama lagunya nih, kenal akrab banget sama nih lagu gitu kan. Udah lu eksekusi tuh. Lu sampein bener-bener nih. Ya kan? Sampein semua rasa-rasanya di situ tuh, hingganya orang bisa nangkep itu dengan baik gitu. Ya kan, segenap jiwa raga, pikiran, lisan, nada semuanya disumbangin gitu. Kadang kan juga kalau udah terlalu pakai rasa nyanyi itu kadang suka ada keluar not yang nggak sengaja gitu. Iya kan? Kalau penyanyi biasanya gitu, sama kayak kita main gitar, kadang kan suka keluar not yang drum gitu, feel in yang tadinya tak dik 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 misalkan gitu ya. Lo tiba-tiba tak ding 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 misalnya aja kayak gitu kan, lu ganti karena lu baca. Misalkan lu tahu lagunya nih. Oh, di part sini enak. Tiba-tiba lu ngayun sendiri tuh. Pas dia ngetek, anjing enak banget nih drumnya gitu. Beatnya enak banget gitu. Padahal, nah, kok dia bisa ngerasain enak padahal cuma tak dung 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 kayak gitu doang. Kenapa? Karena lu bener-bener pada saat take itu lu nggak mikirin nih lagu lagu gua selesain. Tapi lu bener-bener enjoy pada saat lu take. Gimana orang mau ngerasain enjoynya lagu lu kalau lu nggak enjoy sama lagu lu. Jadi orang juga bakal dengerin lagu lu tuh tegang. Kenapa? Ya karena lu ngeteknya tegang. Kayak gitu cara kerjanya, bro. Bener sih. Iyalah, aduh, apa yang salah ya, lagu ini enak tapi kok tegang banget ya. Tengah-tengah aja kayaknya bandnya. Nah gitu. Intinya emosinya gitu. Iya, nah itu yang lu sumbangin. Itu cara kerjanya. Begitu cara kerjanya. Jadi benar-benar tumpahin lah di situ. Nanti kalau udah kelas pro udah ngomong itu udah jadi hal yang kayak gitu udah nggak mencurahkan nyari-nyari lagi kan, orang kan nyari mood gitu-gitu kan, cari mood buat mencurahkan itu ya kan, makanya butuh waktu gitu. Tapi kalau udah kelasnya udah pro itu udah nggak butuh itu lagi. udah ketemu udah langsung jalan udah karena udah passionnya di situ. Dia langsung lagu ini cerita tentang apa? Diputusin mantannya pacaran sama 10 orang, anjing. Sakit banget. Wah, bangsat, misalkan gitu kan. Bisa yang kayak gitu nyanyinya. Bisa dong, karena dia udah ngerasain kekesalannya itu. Dia langsung si lagu tanpa harus baca liriknya, dia tahu temanya, dia langsung ngerasain nih. Ini si bangke ini harus gua kata-katain di sini nih, misalkan gitu kan. Gitu loh maksud gua. Oke? Oke. Lu apa? Enggak lah, udah cukup. Udah cukup ya. Oke. Nanti kita ketemu di podcast selanjutnya ya. Siap. Ya kan? Part 2. Part 2 dong, ya nggak sih? Isinya diskusi nih. Jadi podcast itu narasumbernya nggak ada sebenarnya. Ini kita ngobrol. Nunggu rilis single kedua. Berarti kita dong. Nggak sukses ya buat single kalian. Yang pertama judulnya apa nih? Tak lagi bersama. Tak lagi Itu bersama. udah tersedia Tersedia di mana? di Spotify, Apple Music, Joox, Deezer dan yang lain. Nah, Oh iya, itu, by the way guys. kita juga punya video klipnya. Yang belum dengerin sekarang. Belum nonton video klipnya, tonton. Mau perform deh terakhir nih ya. Wah. Satu lagu yang main gitar satu, nyanyi lo bertiga coba. Nih gitarnya nih. Tiba-tiba. Waduh. Dia lah yang main gitar, dia nyanyi dia main gitar. Ya udah sikat dah. Bebas lah siapa yang main gitar nih. Ya udah sikat. Nah, siapa main gitar? Nyanyi bareng-bareng dong. Katanya satu band. Ya udah. Gua tahu nih pasti nggak ada yang tahu lagunya. Ala-ala tak lagi bersama tapi nggak hafal kan kalian. Tahu lah, Biasanya pelaku Tahu dong. kelakuan anak band tuh gitu tuh, sok-sok tahu lagu. Bandnya judul lagunya ini, tapi dia nggak tahu. Nggak lagu hafal. itu. Kadang relate. Oh iya satu lagi, jangan lupa follow Instagram kita di @straightclub_. Straight Club _ Nah, mikrofonnya diarahin ke sini. Ke gitar. Gitar. Oke. Coba nyanyi. Pegangin Dre. Pegangin Dre. Nih, gini. Gue sendiri anda. Iyalah, kita nyanyi. Nyanyi bareng dong, suara 1, suara 3, kayak suara jauh. Kan bisa. Enggak ada mi. Oke. Suara 2 gitu-gitu. Cek. Oke, yuk. Gue nyanyi apa? Nggak bisa nyanyi. Alright. Alright. Let's go, dude. Sabar, kita nggak mau ngomong. Ini perform dari kita. Oh ini perform dari kita. Penutupan podcast Om ya. Podcast. Ini spesial banget ini. Eh. Tiba-tiba. Tak lagi bersama Straight Club. Enjoy. Ketika
dirimu pergi, tinggalkan aku. Ada luka yang terus membekas di lubuk hatiku. Ku nikmati kesendirian ini tanpa kehadiran dirimu. Kasih, kita memang tak lagi bersama, tapi diri ini selalu menanti dirimu. Kasih, kembalilah, kembali ke pelukku untuk terakhir kali. Waktu yang telah kita lalui terasa masih berjalan, namun ternyata kau tak akan pernah kembali. Oh, kita memang tak lagi bersama, tapi diri ini selalu menanti dirimu. Kasih, kembalilah, kembali ke pelukku. Kita memang tak lagi bersama, tapi diri ini selalu menanti dirimu. Kasih, kembalilah, kembali ke pelukku untuk terakhir kalinya. Kembali ke pelukku untuk terakhir kali.